Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama aku Raffi ya. Setelah berapa? Setelah 3 pertemuan kayaknya dipegang sama Kak Anena. Jadi untuk yang pertemuan tambahan ini kita akan bahas soal 2 tahun lalu. Kenapa nggak tahun lalu? Karena tahun lalu itu udah kayaknya dari teman-teman udah banyak yang bahas juga sih. Dan soal-soal pilgannya udah banyak dijadiin kuis sama dosen. Jadi kita ambil yang 2 tahun lalu yang bahkan kayaknya belum banyak yang nyentuh 2 tahun lalu mungkin ya. Jadi kita lihat inilah soal 2 tahun lalu. Nah untuk soal 2 tahun lalu itu ada pilihan ganda 25 soal, terus nanti ada mencocokkan. Untuk yang mencocokkan kayaknya belakangan aja kalau misalkan nanti masih ada waktu ya, karena kita mau ngejar yang kasusnya dulu. Jadi nanti habis pilihan ganda, kasus, baru kita ke mencocokkan kalau memang masih ada waktu. Oke, nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan langsung di iniin aja, disampaikan aja, bisa lewat chat atau di unmute langsung juga boleh. Oke, sebentar ya. Untuk soalnya BTW teman-teman bisa lihat juga ya di grup udah aku share soal UAS 2 tahun lalu. Oke, kita lanjut ke nomor 1 teman-teman. Nah, dalam melakukan forecasting selalu diperlukan value driver sebagai nilai dari perusahaan. Oke, pernyataan di bawah ini benar terkait dengan value driver kecuali kita lihat yang A, value driver merupakan faktor yang menentukan firm value sebuah perusahaan. Ini benar. Value driver untuk setiap perusahaan bervariasi tergantung dari jenis usahanya. Tapi secara umum, untuk perusahaan selain perusahaan jasa keuangan, proyeksi tentang penjualan merupakan value driver yang utama. Ini benar. Terus value driver abnormal earning dan dividen mempunyai unsur yang sama, yaitu mengandung value hanya kepada equity holder. Ini benar. Makanya untuk abnormal earning dan dividen itu kita menggunakan COE, bukan WACC dalam valuation-nya. Value driver abnormal operating income dan free cash flow itu ada unsur debt holder-nya. Jadi ada unsur debt holder di sini. Makanya kita kalau mencari valuation, metode operating income sama free cash flow, kita menggunakan WACC. Jadi kalau ditanya kecuali, jawabannya berarti yang D. Nah, apa sih value driver? Jadi value driver itu suatu variabel yang mencerminkan nilai perusahaan. Value driver itu tercermin dalam step nomor satunya forecasting, yaitu apa? Sales. Makanya sesuai dengan opsi B, bahwa hampir semua, sebenarnya value driver itu bervariasi ya, tapi hampir seluruh perusahaan itu value driver itu di sales. Banyaknya mayoritas di sales. Tapi ada juga yang non-sales, misalkan pendapatan biasa misalkan. Contohnya apa? Ya ini, jasa keuangan. Jasa keuangan kan nggak mungkin dia jualan. Ya misalkan kalau kayak perbankan, kayak BCA, dia kan ada pendapatan tersendiri tuh, pendapatan bunga. Nah itu mungkin value driver utamanya. Tapi selain jasa keuangan, itu semua value drivernya mayoritas dipegang oleh sales. Makanya teman-teman step nomor 1, forecastingnya pasti selalu sales. Karena melalui sales tadi, nanti akun-akun selanjutnya akan menyesuaikan. Seperti NOA, terus nanti free cash flow-nya, dividen, debt, equity, dan sampai paling bawah lah. Gitu. Jadi value driver itu seperti itu, teman-teman. Oke, jadi nomor 1D, ada yang belum mengerti atau ada yang mungkin punya pendapat lain, silakan kita diskusi bareng-bareng aja malam ini. Oke, ini ada pertanyaan. Kayak jasa insurance itu non sales juga ya Kak? Benar. Itu berarti kan pendapatan ya, pendapatan jasa ya. Nah, itu juga bisa. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan jasa keuangan kan jasa keuangan bisa perbankan, bisa insurance, bisa asuransi segala macam. Nah, itu biasanya non sales sifatnya. Tapi kalau yang selain jasa keuangan, kayak misalkan kesehatan, terus konstruksi, ataupun memang dia manufaktur, itu value driver utamanya sales. Gitu. Oke, ada lagi yang dibingungin?
Oke, kalau nggak ada, kita lanjutin ya ke nomor 2. Pernyataan di bawah ini yang benar terkait angka pertumbuhan dengan analisis prospektif. Oke, kita lihat yang A. Angka pertumbuhan NOAA akan bergantung dari asumsi atau benar. Dan atau itu terpengaruh dari penggunaan teknologi benar. Jadi aset turnover itu kan perputaran aset ya. Kalau misalkan terjadi peningkatan teknologi, maka perputaran asetnya lebih cepat dan itu akan mempengaruhi ke NOA-nya juga. Jadi yang A itu benar, tapi kita lihat dulu opsi yang selanjutnya. Angka pertumbuhan sales yang digunakan dalam analisis prospektif seiring berjalannya waktu akan meningkat. Nah, ini belum tentu teman-teman. Kita nggak bisa memastikan ke depan perusahaan tersebut akan selalu mengalami peningkatan sales growth. Bisa jadi malah sebaliknya atau bahkan stagnan. Jadi B itu nggak tepat karena kita nggak bisa memastikan apakah perusahaan itu bakal selalu meningkat sales growth-nya atau tetap atau justru menurun. Angka pertumbuhan dividen akan bergantung pada keputusan RUPS. Oke, ini bisa juga, tapi nanti kita tandain dulu. Angka pertumbuhan profit margin akan sangat bergantung dari asumsi NOPAT yang dihasilkan dari kinerja operasional perusahaan. Oke, berarti pernyataan Ibu ini benar. Nah, untuk yang kalau kita lihat dari soalnya, itu fokusnya adalah nih, nih, analisis prospektif. Bentar ya, ini kayak ada beberapa jawaban yang benar jadinya. Hmm, mungkin ada yang punya pendapat teman-teman. Kalau dari aku bisa jadi A sama C itu benar. Kalau A itu udah fix benar banget. Kalau C benar juga, tapi ya masih agak meragukan juga sih. Tapi yang D ini kalau angka pertumbuhan profit margin itu akan bergantung dari asumsi NOPAT bukan. Jadi kalau profit margin itu bergantung dari asumsi ROE bukan NOPAT. Karena ada metode ROE yaitu metode DuPont itu kita bisa mencari salah satu variabel dari ROE, di sini kita butuh profit margin. Gitu. Jadi NOPAT di sini salah. Nah, sekarang kalau kita mau mensortir jawaban yang paling benar menurut aku A. Kenapa? Karena angka pertumbuhan dividen akan bergantung pada keputusan RUPS. Ini benar, tapi kalau kita apa ya? Kalau kita kaitin ke prospektif, kayaknya keputusan RUPS itu nggak ada hubungannya sama prospektif. Jadi jawaban yang benar itu A. Gitu walaupun benar pertumbuhan dividen itu bergantung sama kebutuhan RPS. Makanya tadi jawabannya bisa A bisa C, tapi kalau memang mau yang lebih tepat jawabannya itu A. Karena ini benar-benar terkait dengan perspektif. Kita harus memforecast atau kita harus memprediksi di mana atonya perusahaan ke depan. Gitu. Jadi dia benar-benar prospektif di sini. Makanya dari ato tadi akan mempengaruhi ke nol. Gitu. Kalau aku gitu ya, tadi aku juga membahas ini, jawabannya itu bisa A sama C. Mungkin dari teman-teman ada yang punya pendapat lain, silakan. Tadi perspektif gimana Kak? Jadi perspektif itu kan salah satunya forecasting ya. Nah, forecasting itu kan kita memforecast NOAA. Nah, kalau NOAA itu kan sangat bergantung sama ATO dan ATO itu sangat bergantung sama teknologi. Gitu. Jadi untuk memforecast NOAA, kita harus bisa memforecast gimana kebijakan perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam mengadaptasi teknologi ke depannya. Karena akan berpengaruh ke ATO dan akhirnya berpengaruh ke NOAA. Makanya jawaban yang lebih tepat itu A. Gimana? Atau kalau memang masih rancu kita ini dulu ya, kita tandain dulu aja, tapi untuk sementara jawabannya A dulu, karena ini yang lebih tepat ketimbang pilihan yang C. Yang B sama D itu udah pasti salah. Oke, terus kita lanjut dulu. Nah, pertumbuhan ekonomi yang biasanya diwakilkan oleh produk domestik bruto menjadi salah satu parameter dalam menentukan sales growth dan dalam forecasting. Hal di bawah ini benar terkait dengan pernyataan di atas. Oke, kita lihat. Sales growth waskita karya selalu akan lebih tinggi daripada pertumbuhan PDB Indonesia. Belum tentu ya. Kita nggak bisa menjamin bahwa suatu perusahaan, mau dia perusahaan konstruksi sekalipun, itu sales growth-nya akan selalu lebih tinggi daripada PDB Indonesia, itu belum tentu. Jadi kalau misalkan ketemu asumsi-asumsi yang kayak gini tuh, ya ini udah pasti salah lah, karena kita nggak bisa membuat suatu kepastian di masa depan. Terus yang B, pertumbuhan PDB akan menjadi acuan utama dalam menentukan sales growth dan profit margin perusahaan penerbangan.
Ini enggak. Kenapa? Karena ingat, kalau PDB, jadi biasakan ya teman-teman, kalau untuk PDB itu biasanya perusahaan-perusahaan yang sifatnya sehari-hari, yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Entah itu untuk konsumsi, biasanya untuk makanan, untuk minuman, untuk pakaian, itu bisa menggunakan PDB sebagai acuan utamanya. Tapi kalau penerbangan, apakah seluruh masyarakat di Indonesia itu terbang setiap harinya atau bahkan terbang setiap tahunnya? Enggak. Makanya PDB nggak bisa menjadi acuan utama dalam perusahaan penerbangan. Nah, yang bisa dijadikan acuan utama PDB ini itu adalah yang D. Jadi Indofood ini kan perusahaan makanan ya, makanan maupun minuman. Nah, itu kan dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Jadi dia lebih tepat menggunakan PDB ketimbang perusahaan penerbangan. Karena konsumsi itu dilakukan oleh masyarakat hampir setiap hari, bukan jarang seperti penerbangan. Gitu. Jadi jawabannya D. Untuk penggunaan PDB itu lebih tepat untuk perusahaan yang ini ya clue-nya ya. Untuk perusahaan yang dimanfaatkan masyarakat itu sehari-hari. Bahkan bisa dibilang ini adalah perusahaan yang vital. Makanya Indofood itu salah satunya gitu. Oke, ada yang mau tanyakan? Penjelasan yang C gimana Kak? Bias dan distorsi dalam menentukan sales growth yang tidak sejalan dengan pertemuan PDB akan bisa dikoreksi dalam analisis akuntansi. Analisis akuntansi kan kita melakukan recasting ya. Jadi bias dan distorsi dalam menentukan sales growth yang tidak sejalan dengan pertumbuhan PDB akan bisa dikoreksi. Kalau ini menurut aku ya, ini mungkin dalam praktiknya itu kita lakukan di forecasting di bagian nomor 3, yaitu revise sales. Dimana kalau misalkan kita di forecast yang pertama, langkah pertama kita forecasting salesnya sekian, terus ternyata itu bias dan nggak sesuai sama pertumbuhan PDB misalkan, ya kita bisa merevise salesnya. Tapi itu nggak kita pelajarin ya, hanya secara teori doang. Jadi bukan di analisis akuntansi, tapi di forecasting itu sendiri. Gitu. Jadi salahnya yang C itu di analisis akuntansinya. Oke, gimana? Setuju semuanya jawabannya D? Atau ada pendapat lain? Nah, jadi ini sekalian tambahan juga ya, dalam menentukan sales growth, kalau misalkan teman-teman yang pertama itu pasti pakai data historis perusahaan. Itu dulu, data historis perusahaan. Nah, kalau misalkan data historis perusahaan itu menurut analis nanti bias, bisa dipakai GDP tadi atau PDB sama aja. Nah, kalau memang nanti nggak bisa juga, nggak relate pakai PDB ataupun data historis perusahaan, itu terakhir kita pakai rata-rata industri. Itu udah paling mentok banget. Jadi untuk yang PDB itu syaratnya ini ya untuk perusahaan yang digunakan masyarakat sehari-hari. Karena PDB itu kan segala aktivitas ekonomi. Sedangkan kalau penerbangan tadi itu kan nggak semua masyarakat melakukan penerbangan. Jadi nggak relate kalau dia pakai PDB sebagai acuan utamanya. Gitu. Setuju ya? Mantap. Berarti bisa kita lanjutkan ke nomor 4. Analisis prospektif itu punya manfaat antara lain. Yuk, dimanfaatkan oleh perbankan dalam menilai kemampuan pemenuhan kewajiban debitur. Ini benar. Jadi kalau misalkan suatu perusahaan melakukan pinjaman kepada bank, bank pasti akan melihat kemampuan perusahaan saat ini sampai ke depan. Jadi bank nggak hanya lihat yang udah ada datanya, tapi forecasting juga dilihat. Kenapa? Karena perusahaan melunasi utangnya di masa mendatang, bukan di masa sekarang. Jadi bank harus tahu performa perusahaan di masa mendatang. Itulah gunanya analisis prospektif. Kemudian dimanfaatkan oleh manajer untuk mengestimasi berapa biaya modal menghasilkan suatu produk. Ini enggak ya, ini enggak ada hubungannya sama analisis prospektif. Dimanfaatkan oleh analisis laporan keuangan untuk menghitung risiko bisnis. Ini bukan analisis prospektif. Dimanfaatkan oleh investor untuk mengetahui adanya distorsi akuntansi dan melakukan koreksi sehingga laporan ini bukan analisis prospektif, tapi analisis akuntansi. Nah, jadi nomor 4 itu A jawabannya. Karena ini akan dimanfaatkan bank untuk memperkirakan kemampuan bayar dari si perusahaan. Kalau misalkan ya,
kenapa sih bank itu perlu melakukan forecasting juga terhadap calon debiturnya? Contohnya misalkan teman-teman ngeliat Garuda tuh, kan banyak kreditur-kreditur dari Garuda yang harusnya dapat pelunasan utangnya di tahun ini itu justru ketunda. Karena apa? Karena masalah keuangannya si Garuda. Nah itu pasti bank nggak mau terjadi demikian juga. Makanya bank harus bisa memprediksi gimana prospek perusahaan ke depannya. Itulah gunanya analisis prospektif bagi bank dalam melihat kemampuan si debitur. Gitu. Oke, itu untuk nomor 4. Gimana? Kak, kenapa nggak yang C? Nah, kalau analisis prospektif itu tujuannya adalah lebih ke memperkirakan kondisi ke depannya, bukan untuk resiko bisnis. Kalau resiko bisnis itu kita bisa ngelihatnya yang di pertama. Kan ada tuh kita analisis bisnis dan industri. Nah, itu di situ. Itu yang segitiga pertama banget. Kan kalau kita mau melihat resiko bisnis, kita bisa mendalami gimana internalnya perusahaan dan industrinya perusahaan di situ. Jadi bukan di analisis prospektif. Kalau analisis prospektif lebih ke melihat kemampuan perusahaan ke depan. Intinya itu, melihat kemampuan perusahaan di masa mendatang. Oke, untuk yang C ini berarti segitiga yang pertama ya. Ini karena kepanjangan, teman-teman sekalian ingat juga segitiga pertama, ini berarti analisis akuntansi. Gitu. Mengestimasi biaya modal. Ini nggak ada hubungannya ya, karena biaya modal itu nggak ada kaitannya. Oke, ada lagi? Oke, kita lanjut ke nomor 5. Forecasting harus dilakukan secara komprehensif, yaitu dengan cara A. Forecasting dilakukan dalam garis waktu peramalan sepanjang mungkin. Oke, ini kita tandain dulu. Forecasting dilakukan dengan dasar utama memperkirakan besaran aset. Ini salah. Oke, kenapa salah? Bukan aset dulu yang di forecast, tapi salesnya dulu. Jadi nanti barulah asetnya mengikuti dengan target salesnya. Makanya value drivernya dulu yang pertama. Baru nanti variabel-variabel penunjangnya belakangan. Gitu. Jadi B ini kebalik ya. Kita harus dasar utama itu memperkirakan salesnya dulu, baru nanti asetnya menyesuaikan untuk mencapai target sales tadi. Terus yang C, forecasting dilakukan memperhatikan masukan dari semua pengguna laporan keuangan untuk menghindari konflik of interest. Wah, ini nggak ada hubungannya. Ini berarti subjektif dong kalau kayak gini. Kalau misalkan kita mau forecast, kita harus melihat pertimbangan orang. Nggak kayak gitu. Forecasting harus objektif sesuai dengan kondisi perusahaan. Forecasting dilakukan dengan dasar segitiga analisis laporan keuangan sebelumnya dan laporan keuangan historikal. Ini benar. Jadi jawabannya itu antara A sama D, tapi menurut aku lebih tepat yang D. Kenapa? Karena apa ya? Sepanjang nggak ada hubungannya dengan sepanjang mungkin. Kenapa? Karena dengan secukupnya pun kita bisa. Karena ingat kita ada konsep yang namanya terminal value. Jadi terminal value ini ibaratnya menangkap tahun-tahun yang kita nggak tahu sampai kapan. Gitu. Jadi nggak masalah mau misalkan 3 tahun doang terus sisanya terminal value ya fine-fine aja. Yang jelas sesuai kebutuhan. Jadi justru kalau apa ya pernyataannya bahwa semakin panjang semakin akurat ya enggak juga, sama aja keakuratannya. Sekarang kalau misalkan kita memforecastnya terlalu panjang, apakah asumsi kita di jangka yang udah jauh itu tepat? Misalkan ya kita sekarang di 2022 nih, teman-teman mau buat forecasting perusahaan A sampai 2045. Apa nih dasar teman-teman di sini nanti? Salesnya berapa di 2045? Ini terlalu jauh gitu. Jadi asumsi teman-teman yang pengen semakin hasilnya akurat, tapi ternyata asumsi yang digunakan itu semakin kemana-mana. Karena itu terlalu jauh untuk memprediknya gitu. Makanya itu A itu salah. Jadi lebih tepat yang D. Kita mau forecast, kita pakai segitiga yang sebelumnya, dan kita juga ngeliat laporan keuangan historikal. Bukan berarti dengan kita pakai jangka yang tidak terlalu panjang, kita nggak akurat. Kita tetap akurat karena kita pakai konsep terminal value juga. Gitu. Jadi fungsi terminal value itu jangka waktu tadi. Jadi kita bisa
Ibaratnya jangka waktu kita nggak terbatas lah kalau pakai terminal value. Itu ya untuk nomor 5. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah, itu dia. Nih, lihat di chat. Itu maksud aku tadi. Aku lupa kata-katanya. Waktunya itu representatif. Gitu. Maksudnya apa? Kalau teman-teman gini, jadi perusahaan sekuritas itu menerbitkan apa yang teman-teman kerjain secara kelompok. Jadi kan ada yang disuruh ngerjain Bukalapak segala macam. Teman-teman cari di Google equity report. Nah, itulah yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan sekuritas atau analis-analis di dunia nyata. Nama yang teman-teman kerjain itu equity report. Jadi di equity report ini, kalau teman-teman lihat forecast-nya itu secukupnya, nggak sepanjang itu. Kalau misalkan dia butuh data saham 2 tahun lagi, ya dia forecast sampai 2 atau 3 tahun lagi aja. Nggak sampai 2030. Gitu. Jadi presentatif aja. Jangan kita pengen panjang-panjang, tapi kita asumsinya nanti di tahun yang udah jauh itu apa. Hasilnya bakal lebih bias, mending representatif. Gitu. Ya, mampu mewakili. Jadi inilah sesuai dengan kondisi perusahaannya gitu. Representatif sama kondisi perusahaannya. Karena kalau misalkan kepanjangan, kita belum tahu asumsinya itu sampai sana apa. Bisa nggak kita mempredik ekonomi 2045 gimana? Nggak bisa. Mungkin kita bisa mempredik sampai 2025 doang. Itu pun 2025 belum akurat 100%. Apalagi yang udah 20 tahun mendatang gitu. Jadi yang sesuai kebutuhan aja. Oke, gimana? Baik, kalau nggak ada, kita lanjut ya ke nomor 6 berarti. Forecasting dapat dimulai dengan menentukan pertumbuhan penjualan yang diharapkan. Informasi eksternal lain yang digunakan perusahaan sebagai berikut. Oke, fokusnya di sini adalah growth of sales ya. Jadi untuk yang selain sales itu pasti salah karena ditanya adalah kecuali. Pertama, tingkat teknologi ini udah salah. Tingkat teknologi pengaruhnya ke ATO. Nanti ATO pengaruhnya ke NOA. Jadi A udah salah, maka kita pastiin lagi ke opsi lain. Asumsi makro ini benar, karena seperti tadi, sales itu kita juga bisa memakai PDB. Asumsi makro akan berpengaruh kepada PDB. Persaingan pasar, jelas dong. Kalau misalkan nanti persaingannya kompetitif, maka salesnya biasanya nggak terlalu tinggi. Tapi kan kalau misal persaingannya tidak kompetitif, atau monopoli misalkan itu salesnya bisa tinggi. Contohnya kayak Pertamina, dia perusahaan monopoli maka dia bisa menghasilkan pendapatan yang tinggi. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang kompetitif, misalkan industri penerbangan misalkan, atau industri apa ya, industri makanan misalkan, ataupun industri yang kayak HP terus dealer-dealer, nah itu kan pendapatan itu nggak terlalu tinggi, nggak seperti perusahaan-perusahaan monopoli. Kenapa? Karena keuntungannya menyebar. Nah itulah yang namanya kompetitif. Gitu. Jadi itu harus dianalisis juga oleh teman-teman. Itu tercermin di segitiga pertama yang bisnis strategi dan industrinya. Gitu. Terus adanya perusahaan kompetitor ini juga ya, ya dengan entah itu nanti saingan itu membawa dampak bagus atau dampak buruk ya itu yang kita harus analisis. Jadi yang nggak ada hubungannya sama growth of sales adalah tingkat teknologi yang A. Karena itu pengaruhnya ke atau dan akhirnya berpengaruh ke nol. Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 7. Di bawah ini merupakan hal terkait valuasi dengan menggunakan metode multiple price, kecuali, oke. A. Tidak membutuhkan parameter growth dan rasio profitabilitas dalam perhitungannya. Ini benar. Karena kita hanya menggunakan data-data perusahaan lain. Jadi kita nggak butuh growth segala macam. Makanya multiple price ini metode valuasi yang paling mudah. Kedua, yang B, hasil yang dapatkan merupakan nilai dari ekuitas perusahaan. Ini benar, karena nanti langsung dapat nilai sahamnya berapa. Terus yang C, lebih simpel, karena hanya membutuhkan perhitungan cost of capital. Sampai sini benar, lebih simpelnya benar, tapi pernyataan penjelasnya salah. Kenapa? Karena kita nggak butuh cost of capital. Jadi jawabannya C. Kalau pernyataannya lebih simpel doang, itu benar. Tapi kalimat penjelasnya ini yang salah.
karena hanya membutuhkan perhitungan cost of capital. Sejak kapan multiple price butuh cost of capital? Multiple price hanya butuh rasio-rasio tertentu dari perusahaan sejenis. Itu doang, nggak perlu hitung cost of capital. Yang D, memerlukan data perusahaan sejenis. Ini benar. Jadi jawabannya adalah C yang salah. Oke, nomor 7 itu ya. Kalau rasa nggak ada masalah di nomor 7. Nomor 8, di bawah ini merupakan metode yang dapat digunakan dalam melakukan valuation. Metode yang menggunakan pengukuran pendapatan, di mana value tercipta jika perusahaan mampu menghasilkan pendapatan lebih dari normal levelnya. Nah, ini jawabannya adalah, udah jelas ya, abnormal earnings. Jadi pendapatan lebih dari level normal itu namanya abnormal earnings. Jawabannya D. Oke, untuk nomor 7-8 ada yang bertanyakan? Oke, kita cek dulu. Izin Kak, apakah PIR harus minimal 2? Sebenarnya, ya, sebenarnya apa ya? Kalau dibilang semakin banyak semakin bagus. Jadi nggak ada yang namanya minimal, tapi semakin banyak semakin bagus. Nah, kenapa dibilang minimal 2? Karena kalau satu doang, itu kita bukan, kan tujuan kita peer industry. Jadi kita membandingkan sama perusahaan sejenis. Tujuannya apa? Biar kita benar-benar mewakili industri. Nah, menurut teman-teman, kan kita belajar ekonomet juga nih. Kalau sampling satu doang dari populasi yang banyak, apakah relevan? Kira-kira kita ngambil sampling yang hanya satu dari sekian banyak populasi. Gitu kan enggak. Makanya kalau bisa, itu sebanyak mungkin kalau teman-teman menganalisis. Kalau tugas kelompok itu, jadi jangan sampai kalau pakai peer industry itu satu doang. Kenapa dibilang minimal 2? Ya biar lebih representatif lah. Tapi kalau bisa ya sebanyak-banyaknya, biar sampling teman-teman tuh semakin mendekati populasinya gitu. Karena kan price multiple ini benar-benar ngandelin data dari perusahaan lain tanpa pakai data perusahaan kita. Jadi kalau kita salah sampling, teman-teman dari 100 perusahaan ngambil satu doang. Ibaratnya ya ada potensi kesalahan juga kan. Jadi kalau teman-teman salah ngambil sampling perusahaan, set. Jadi nilai perusahaan yang teman-teman dapetin juga salah. Jadi kesalahan tersebut diminimalisir kalau sampling semakin banyak. Gitu. Peer industry, peer itu maksudnya perusahaan sejenis. Ya, peer industry, perusahaan yang sejenis lah, yang industrinya sama. Oke, ada lagi? Oke, siap. Berarti sekarang kita ke nomor 9. Nah, ini udah masuk ke bagian WACC ya, sama valuation. Mengapa kita menggunakan acuan suku bunga obligasi pemerintah dalam menghitung cost of capital equity dalam perhitungan CAPM? Kita lihat, yang A, obligasi pemerintah merupakan produk dari regulator Bursa Saham Indonesia. Ini benar, tapi nggak ada hubungannya. Kenapa dipakai di CAPM? Obligasi pemerintah paling banyak diminati? Enggak juga. Obligasi pemerintah dianggap sebagai instrumen keuangan yang bebas risiko. Ini benar. Diatur dalam peraturan pemerintah, ini nggak ada hubungannya. Ingat, CAPM itu kan rumusnya adalah risk free ditambah beta ya, beta dikali return pasar dikurang dengan risk free, ya kan. Nah, risk free ini itu adalah instrumen atau bunga dari instrumen yang bebas resiko. Nah, sekarang kita butuh siapa sih atau instrumen apa sih yang bebas resiko? Nah, itulah obligasi pemerintah. Nah, jadi bukan berarti bebas resiko itu obligasi pemerintah itu nggak ada resikonya ya teman-teman. Tapi resikonya itu bisa ditekan serendah mungkin. Kenapa? Karena dijamin oleh pemerintah. Itu aja. Jadi nggak ada investasi yang resikonya 0% tuh nggak ada. Walaupun namanya itu bebas resiko, bukan berarti resikonya 0%. Tapi bisa dibilang kalau dibandingin dengan obligasi perusahaan swasta, dia lebih rendah resikonya ketimbang perusahaan swasta. Gitu aja. Tuh. Oke. Terus nomor 10. Apakah kelemahan? Oke, bentar, ada pertanyaan nih kayaknya. Bentar. Izin Kak, kalau ada pernyataan price multiple itu bersifat lebih objektif daripada metode yang lain karena menggunakan peers sebagai pembanding. Menurut aku salah. Kenapa? Karena justru dengan adanya peers, kita
bergantung sama datanya peers. Bentar, aku forward dulu pertanyaannya ke grup. Ini bagus nih pertanyaannya. Bentar ya. Ini. Tuh. Ya, subjektif. Justru price multiple itu subjektif banget. Kenapa? Karena bergantung sama perusahaan orang. Gitu yang aku maksud tadi. Kalau misalkan, anggaplah kita mau analisis perusahaan yang industrinya misalkan apa ya, penerbangan misalkan. Kita dapat Lion Air misalkan. Nah, dari sekian banyak penerbangan di Indonesia, ya mungkin yang kita jadiin sampel hanya Garuda. Sekarang teman-teman lihat, size atau kemampuan Garuda sama lain itu sama nggak? Enggak. Tapi kita mengandalkan data Garuda untuk menilai perusahaan kita. Jadi nggak objektif, justru subjektif. Tapi untuk mengurangi subjektivitas tadi, samplingnya dibanyakin atau peer industrinya dibanyakin. Gitu. Jadi tetap aja price multiple itu nggak objektif, tapi subjektif. Karena dia mengandalkan data perusahaan lain untuk mendapatkan data perusahaan kita. Beda sama yang kayak abnormal earnings, cash flow, dividen, ataupun yang operating income, itu benar-benar datanya itu dari perusahaan kita, dari value drivernya perusahaan kita, dari cash flow-nya, dari dividennya, dari abnormal earning-nya, dari AOI-nya. Jadi lebih objektif yang non price multiple gitu. Oke, gitu ya. Gimana? Oh iya, definisi spread tadi apa? Spread yang mana tuh? Soal nomor berapa? Jadi kalau spread itu sebaran. Nah, teman-teman ingat di materi WACC kita itu bisa menghitung YTM dengan cara ya kita bisa ngitung YTM risk free ditambah spread. Jadi apakah spread sama dengan risk free? Beda. Spread itu sebaran nilai perusahaan berdasarkan kredit ratingnya. Nah, itu ini ada kita pelajari di WACC. Mungkin bisa dicek lagi PPT-nya. Nanti kalau misalkan kita ketemu di soal, bisa kita bahas. Oke, jadi spread itu intinya sebaran karena kredit ratingnya perusahaan. Kredit rating itu menyimbolkan seberapa bagus perusahaan dalam melunasi kewajiban-kewajibannya. Semakin bagus, maka ratingnya semakin tinggi. Gitu. Oke, sama-sama. Kita lanjut ya, nomor 10. Apa kelemahan dari discounted cash flow? Ingat ya, cash flow ya. Yang pertama, tidak memenuhi prinsip value creation. Ini salah, justru cash flow itu memenuhi prinsip value creation. Maksudnya value creation itu ya value driver tadi. Cash flow itu mencerminkan nggak nilai perusahaan ya? Mencerminkan. Karena cash flow itu kan kas. Kas itu salah satu instrumen paling penting di suatu perusahaan. Jadi mencerminkan. Terus, sulit mendapatkan data informasi yang diperlukan? Enggak. Cash flow itu gampang. Bahkan laporannya tersendiri ada. Laporan cash flow. Yang C, kegiatan investasi dianggap sebagai pengurang nilai perusahaan. Investasi dianggap sebagai pengurang nilai perusahaan. Menggunakan cost of capital of the firm. Salah, dia menggunakan WACC. Berarti udah pasti jawabannya C, ya kan? Karena A, B, dan D itu salah. Tapi apakah investasi dianggap sebagai pengurang nilai perusahaan? Oh, benar. Jadi gini, kan kalau cash flow itu sistemnya cash in, cash out ya teman-teman. Kalau kita invest, maka ini adalah cash out, ya enggak sih? Jadi kalau cash out, maka ini akan menjadi pengurang dari free cash flow kita. Nah, ketika free cash flow kita berkurang, maka saat kita memvaluasikan perusahaan kita, nilai free cash flow kita menjadi lebih rendah. Ya kan? Ketika nilai free cash flow kita lebih rendah, maka nanti nilai price-nya bakal lebih rendah juga. Itu maksudnya. Kegiatan investasi dianggap sebagai pengurang nilai perusahaan. Kenapa? Karena itu adalah cash out. Jadi ketika cash out itu mengurangi cash flow-nya turun, maka price perusahaan turun. Gitu. Jadi 10 jawabannya C. Gimana? Nangkap nggak kenapa investasi dianggap sebagai pengurang nilai perusahaan? Oke, jadi gini, investasi itu kan kalau dalam
kita kalau perusahaan melakukan investasi berarti itu adalah cash out atau arus kas yang keluar. Kalau arus kas keluar berarti mengurangi ketersediaan free cash flow ya kan. Karena kan free cash flow itu cash in dikurang cash out. Kalau cash out-nya banyak ya maka free cash flow-nya turun. Kalau free cash flow-nya turun ya maka waktu kita mencari valuation-nya price-nya akan semakin rendah gitu. Oke, gitu ya. D itu harusnya pakai WCC benar. Jadi kita nggak bukan bentar, menggunakan cost of capital ya. D ini benar, cost of capital itu WCC, tapi ini bukan kelemahan. Jadi itu bukan kelemahannya. Ya kenapa emang kalau menggunakan WCC? Kan nggak ada kelemahan, nggak ada keuntungan, sama aja. Tapi kelemahannya itu yang C. Yang A ini salah, kenapa? Justru free cash flow itu memenuhi prinsip value creation. Karena tadi, cash itu biasanya menjadi sangat vital di suatu perusahaan. Kalau cash-nya banyak, biasanya perusahaan juga bagus. Kalau cash-nya sedikit, biasanya perusahaan juga jelek gitu. Jadi value creation ini ya mencerminkan nilai perusahaan atau enggak gitu, value creation. Oke, ada lagi? Oke, nomor 11. Nah ini, silakan coba. Ini nomor 11, gampang-gampang susah. Menurut teman-teman apa? Kalau nomor 11. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab C. Jadi ini udah pasti salah karena abnormal earning sama cash flow itu sama-sama mencerminkan value creation. Sekarang jawabannya A atau C? Kenapa A? Kenapa nggak C? Ayo. Oke, jadi sebenarnya jawabannya itu A benar. Tapi price multiple itu juga bisa dibilang tingkat value creation-nya bisa dibilang rendah. Makanya ini apa ya? eh, yang buat soal opsinya itu terlalu mendekati gitu loh. Antara discounted dividend model sama price multiple itu sama-sama bisa dibilang value creation-nya rendah. Tapi kalau kita mengkaji lebih dalam lagi, lebih rendah yang mana value creation-nya, yaitu dividen. Kenapa? Karena ingat yang di materi yang kita pelajarin, dividen itu pertama hasil keputusan RUPS. Jadi ya belum tentu sesuai sama operasional perusahaan. Kalau perusahaan pengen narik investor, dividennya digedein, padahal operasionalnya lagi bobrok misalkan. Atau sebaliknya, perusahaan itu karena lagi bagus-bagusnya, dia fokusnya ekspansi aja, dia nggak bagi dividen gitu, jadi kurang tercermin. Atau yang paling nakalnya lagi, perusahaan itu bagiin dividen pakai utang gitu. Jadi makanya discounted dividend model ini value creation itu lemah banget atau hampir tidak mencerminkan nilai perusahaan. Nah, kalau price multiple ini kenapa bisa dibilang lemah? Karena subjektif tadi. Tapi kenapa lebih kuat dari dividen? Karena rasio-rasio yang digunakan di price multiple itu bagus-bagus. Maksudnya bagus-bagus apa? Mencerminkan. Price per sales, ada salesnya. Price per earnings, ada earningsnya. Price book per book value, ini mencerminkan equity-nya. Walaupun dia subjektif, tapi dia lebih bagus ketimbang dividen model dalam hal value creation ya. Karena dalam kenyataannya, banyak dividen model ini atau pembagian dividen itu yang politis sifatnya. Ya tadi, kayak misalkan pengen mempercantik penampilan di mata investor, kayak kalau investor kan ngeliat banyak dividen, bagus, padahal operasionalnya biasa aja. Jadi nggak mencerminkan value creation. Gitu. Jadi jawabannya lebih tepat yang A. Yes, benar. Jadi apa yang teman-teman sampaikan di chat itu benar. Oke, clear ya. 11 itu A. Kita agak ngebut dikit karena soal kasusnya. Pernyataan berikut mengenai beta saham, kecuali. Bahasa gampangnya value creation. Value creation itu mencerminkan nilai perusahaan. Itu aja. Mencerminkan nggak dia nilai perusahaan. Gitu. Kalau misalkan mencerminkan, berarti value creation-nya tinggi. Tapi kalau nggak mencerminkan, berarti value creation-nya rendah. Karena kan kalau kita mengevaluasi perusahaan,
kita butuh suatu indikator yang mencerminkan nilai perusahaan. Nah, itu tadi dividen, abnormal earning, cash flow, abnormal operating income gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 12. Berikut ini benar mengenai beta, kecuali beta itu kalau kita lihat yang A mengukur tingkat volatilitas return saham terhadap volatilitas pasar. Ini benar. Jadi volatilitas itu apa? Nah, teman-teman biasa kan nih paham masalah istilah-istilah ekonomi kayak gini. Karena ALK itu banyak banget. Apalagi nanti bakal semester 6 keuangan publik kan. Nah, itu lebih banyak lagi tuh istilah-istilah ekonominya. Jadi volatilitas itu perubahan atau pergerakan. Dimana kalau yang namanya ekonomi, udah berbicara masalah makroekonomi, nggak ada suatu hal yang sifatnya stabil. Sulit untuk menstabilkan suatu hal itu. Makanya dia sifatnya volatil. Volatil itu gampang gerak-gerak. Bisa dibilang apa ya? Bandel lah. Jadi semakin volatil, dia semakin bandel, semakin gerak-gerak. Entah itu naik, entah itu turun. Nah itu dia. Return saham maupun return pasar itu sifatnya volatil. Kalau misalkan ada kegiatan ekonomi atau kegiatan di suatu negara yang membuat suatu hal buruk, ya dia turun. Kalau ada hal bagus, ya dia naik gitu. Saking volatilnya dia gampang banget. Nah, untuk melihat seberapa volatil return suatu perusahaan terhadap return pasar, itu pakai beta. Jadi rumus beta kan ada juga tuh di ManQ kita belajar delta atau perubahan return perusahaan per perubahan return pasar. Ini rumusnya. Jadi kalau misalkan perubahan return perusahaan 10%, perubahan return market 20%, berarti berapa betanya? 10 bagi 20, 0,5 gitu. Terus yang A benar ya, berarti bukan itu jawabannya. Bagi pemodal memberikan informasi pola historis sistematik benar. Jadi beta ini menyimbolkan risiko sistematik, ya kan? Karena risiko sistematik itu adalah risiko yang berasal dari luar perusahaan, yang sifatnya bakal mempengaruhi pasar dan perusahaan sekaligus. Gitu. Kalau resiko unsistematik itu resiko dari internal perusahaan. Itu hanya mempengaruhi perusahaan, nggak mempengaruhi pasar. Sementara tujuan beta balik lagi mau ngecek seberapa volatil return perusahaan terhadap return pasar. Jadi dua-duanya harus kena, nggak boleh yang perusahaannya doang. Yang C, apabila beta kurang dari 1, artinya dalam jangka panjang volatilitas return saham akan searah dengan indeks pasar dengan volatilitas yang lebih besar. Salah. Searahnya benar, jadi kalau positif itu searah, maksudnya searah apa? Dia naik ya naik, dia turun ya turun. Kalau misalkan pasar lagi naik, dia ikut naik. Kalau pasar lagi turun, dia ikut turun. Kalau negatif, dia sebaliknya. Kalau pasar naik, dia turun. Kalau pasar turun, dia naik. Nah, kalau beta kurang dari 1 ini kan masih bisa positif, masih bisa negatif ya. Makanya searah di sini juga masih merancu juga. Terus dengan volatilitas yang lebih besar itu salah. Harusnya volatilitas lebih kecil. Volatilitas lebih besar itu kalau betanya lebih dari 1. Tuh, ini dicatat ya, karena ini sebenarnya nggak terlampir di ALK sih, tapi jadi dicatat aja, biar nggak bingung nanti kalau misalkan muncul. Jadi jawabannya C. Merupakan non-diversible risk. Nah, ini ManQ. Non-diversifikasi. Jadi resiko sistematik itu tidak bisa didiversifikasikan atau tidak bisa diminimalisir. Makanya pandemi itu semua perusahaan kena, walaupun sepintar apapun teman-teman mendiversifikasikan portofolio tetap aja kena pasti. Makanya dia sifatnya non-diversifiable risk. Karena beta itu resiko sistematik. Jadi nomor 12 jawabannya C. Oke. Gimana? Dicatat ya, apa arti beta terus gitu-gitu. Volatilitas sama dengan slope, bukan. Beta baru slope. Jadi beta itu slope, kemiringan. Volatilitas bukan slope. Volatilitas itu pergerakannya, beda. Kak, tadi resiko sistematik. Resiko sistematik itu adalah resiko yang berasal dari eksternal perusahaan. Nah, itu jangan dilupain tuh materi ManQ-nya. Jadi resiko sistematik itu biasanya tuh merupakan hal-hal yang sifatnya sistemik. Contohnya pandemi, perang, terus misalkan Indonesia lagi resesi, nah itu sistematik. Karena semua perusahaan kena, dan itu masif. Makanya namanya sistematik. Tapi kalau yang tidak sistematik, itu sifatnya dari internal perusahaan. Misalkan ada yang korupsi di perusahaannya. Nah itu kan yang kena hanya perusahaan itu doang. Pasarnya nggak kena.
gitu. Jadi kalau sistematik tuh sampai ke pasar-pasarnya kena. C salah karena volatility kecil, karena bisa dibilang pembilang turun. Iya, benar. Jadi, kena gini, ini bagus sih, ini cakep nih pemahaman matematikanya. Aku tadi mau jelasin ini, tapi takut terlalu membingungkan. Jadi gini, kenapa sih aku langsung bilang aja tadi volatilitas yang lebih besar itu tercermin kalau betanya lebih besar dari satu. Karena kalau teman-teman berkaca dari rumus ini, kalau misalkan hasilnya lebih kecil dari satu, maka return perusahaan pasti lebih kecil daripada return pasar. Nih ya, misalkan kita anggap aja 0,75 tuh betanya. Maka return pasarnya 75%, return marketnya 100%. Berarti kan return perusahaannya lebih kecil. Gitu. Nah, kalau dia mau volatilitasnya lebih besar, maka betanya harus lebih besar dari satu. Contohnya misalkan betanya 1,1, berarti return perusahaan anggaplah 110%, return market 100%. Berarti volatilitas yang lebih besar mana? Ya volatilitasnya si perusahaan. Gitu. Jadi kalau lebih kecil dari satu, volatilitasnya lebih kecil ketimbang pasar, tapi kalau betanya lebih besar, volatilitasnya lebih besar dari pasar. Maksudnya lebih besar dari satu betanya, maka volatilitasnya lebih besar dari pasar. Gitu. Itu maksud yang di chat temannya tuh. Dan masalah pembilang dan penyebut. Terus non-diversifiable risk. Jadi ingat diversifikasi. Jadi diversifikasi itu adalah proses meminimalisasi risiko. Kalau teman-teman invest, teman-teman kan disarankan untuk invest di berbagai tempat. Jangan hanya di tempat. Nah, kalau dia resiko sistematik, karena dia kenanya satu pasar, sepintar apapun teman-teman invest dimanapun, tetap kena. Mau teman-teman masukin ke Bitcoin, mau teman-teman masukkan ke NFT, itu tetap kena. Karena itu sistematik. Contohnya, lihat Bitcoin sekarang. Karena apa? Karena kebijakan Amerika Serikat. Karena di Amerika Serikat itu lagi meningkatkan tingkat suku bunganya. Jadi, uh, apa ya? Karena bunga depositonya tinggi, orang-orang pada tertarik untuk nabung di Amerika Serikat aja ketimbang investasi. Jadi karena banyak dana mengalir ke tabungan, masuk ke bank sentralnya Amerika, ketersediaan dana berkurang. Jadi nilai-nilai saham tuh anjlok. Nah, teman-teman sepintar apapun bakal tetap kena. Jadi dia sifatnya non-diversiable. Itu resiko sistematik. Tapi kalau resiko tidak sistematik itu sifatnya diversiable. Kenapa? Karena kalau teman-teman nggak invest di perusahaan itu atau invest di perusahaan itu plus perusahaan lain secara diversifikasi, teman-teman ruginya nggak tinggi. Kenapa? Karena ketutup sama perusahaan lain. Yang terkena risiko tidak sistematik hanya perusahaan tertentu gitu. Nggak masif satu pasar gitulah kurang lebih. Itu ada di materi Mankyu kemarin di semester 4. Oke, ya itu dia. Karena risiko sistematis, masif ya. Nah, makanya dia nggak bisa didiversifikasi. Karena yang kena tuh satu pasar. Gitu. Kayak pandemi kemarin, itu kan teman-teman merah semua tuh portofolionya. Itu dianjurkan kita beli. Karena lagi murah semua, terdiskon semua. Nah, apakah bisa kita mau sepintar apapun diversifikasi bakal portofolio kita bakal hijau? Ya nggak bisa. Karena memang satu pasar yang kena. Gitu. Jadi pandemi itu masuknya resiko sistematik juga. Oke, kita lanjut ke nomor 13 ya. Struktur modal perusahaan. Nah, ini gampang banget. Jawabannya adalah eh, C ya jawabannya ya. Jumlah utang berbunga, ingat hanya interest bearing atau utang yang ada bunganya, saham preferen, dan saham biasa. Gini. Sementara kalau misalkan utangnya tidak berbunga, itu nggak perlu teman-teman masukkan dalam perhitungan struktur modal. Itu udah kita pelajarin ya di WACC. Pada umumnya ditentukan oleh faktor berikut. Kita lihat. Yang A, tingkat suku bunga dari pinjaman yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, ini kita tandain dulu ya. Terus resiko perusahaan, ini benar. Jadi kalau perusahaan itu semakin beresiko, maka cost of debt-nya akan semakin tinggi. Jadi ini benar.
Terus manfaat yang diperoleh dari pengurang pajak karena adanya pembayaran interest. Benar ya, karena kan cost of debt itu kan ada satu kurang teksnya. Sementara kalau di cost of equity nggak ada. Jadi ini benar. Nilainya bentar. Nilainya setara dengan suku bunga bebas resiko. Ini salah ya. Ini udah jelas salah nih. Karena belum tentu. Bisa jadi ya memang setara, bisa jadi lebih ataupun kurang dari bunga bebas resiko. Terus yang A, tingkat suku bunga dari pinjaman yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi ini tuh sama aja dengan mencerminkan resiko perusahaan, teman-teman. Ini sama aja mencerminkan risknya perusahaan. Kenapa? Kalau semakin banyak pinjaman perusahaan, maka semakin tinggi resiko gagal bayarnya. Nah, jadi akan tercermin dalam cost of debt-nya. Gitu. Jadi ini benar, A benar, B itu benar. Kalau semakin tinggi risiko default perusahaan, maka cost of debt-nya semakin tinggi. Dan juga kalau di perhitungan cost of debt itu ada dikurang tax-nya. Contohnya kan YTM, satu dikurang tax. Nah itu termasuk ke dalam rumusnya cost of debt. Nah sementara yang D, nilainya setara dan suku bunga bebas risiko itu salah. Karena belum tentu. Bisa jadi setara, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang dari risk free rate tadi. Oke, kurasa nomor 14 nggak ada masalah. Tapi apa nih? Iya, benar. Nah, itu tadi, makanya belum tentu sama dengan risk free rate, benar. Oke, terus nomor 15. Pernyataan berikut yang tidak tepat mengenai cost of capital. Eh, bentar ya. Berdasarkan konsep opportunity cost ini benar, karena kan yang kita bicarain masalah YTM itu adalah biaya peluang. Itu masuknya ke opportunity cost. Mengedepankan market value itu benar banget, makanya kita dari awal mewanti-wanti kalau yang kita pakai adalah market value, bukan book value, apalagi historical value. Jawabannya antara A sama D. Ada yang mau berpendapat nggak kira-kira? Apa jawaban yang lebih tepat, A atau D? Mana yang lebih tinggi sih? Cost of equity atau cost of debt? Ya, jawabannya D. Jadi harusnya COE lebih tinggi ketimbang cost of debt. Jadi jawabannya D. Kenapa COE lebih tinggi? Karena ini tadi salah satu alasannya COD itu atau cost of debt itu terdiskon karena adanya tax tadi, satu dikurang tax. Jadi nilainya akan lebih rendah gitu. Terus alasan kedua, COD itu ada jatuh temponya. Ada jatuh tempo. Nah, makanya nggak mungkin kalau COD itu akan lebih tinggi gitu. Karena kan ibaratnya kalau ada jatuh tempo itu gini, ketika suatu pembiayaan ada jatuh temponya, berarti ada masanya perusahaan itu bakal balikin uangnya, ya kan? Nah, itu tergolong sangat beresiko ketimbang yang ekuitas yang kita nggak ada batasan jatuh temponya, gitu. Jadi lebih aman financing pakai COE. Makanya banyak perusahaan itu yang COE-nya itu lebih tinggi gitu lah, ketimbang COD-nya. Atau memang ada sih paling beberapa perusahaan yang COD-nya lebih tinggi, tapi nggak banyak. Karena ini tadi, ada jatuh temponya. Jadi kita harus melunasi yang dipinjemin oleh kreditur. Tapi kan kalau kita pakai ekuitas, ya ketika kita udah nanam di sana, ya udah pasti uangnya nggak akan keluar. Jadi kalaupun teman-teman misalkan ya, jadi kan posisinya kayak gini. Ini adalah perusahaan A. Teman-teman invest ke sini, uangnya masuk. Kalau teman-teman jual sahamnya ke B, kalau teman-teman jual sahamnya A, teman-teman itu sebenarnya transaksinya antara orang satu dan orang dua. Jadi perpindahan uangnya sama sahamnya itu di sini doang. Sementara uangnya udah tetap masuk di perusahaan. Gitu. Jadi uangnya nggak keluar. Makanya biasanya orang lebih enak pakai COE. Gitu. Jadi yang lebih tinggi itu adalah COE. Makanya yang salah adalah D. Harusnya COD itu lebih rendah. Jadi ini alasannya. Karena memang COD itu ada diskonnya dan juga COD itu ada jatuh temponya. Makanya nggak proporsi yang lebih dominan itu pasti COE mayoritasnya ketimbang COD. Gitu. Oke, ada yang mau tanyakan?
Option B benar kenapa? Karena ketika kita, opportunity cost ini ingat, opportunity cost ini adalah biaya peluang. Jadi ketika misalkan bank ya, kita minjem ke bank. Nah, bank itu minjemin ke kita, bank itu pasti berharap akan return, ya kan? Nah, return itulah yang namanya opportunity cost atau biaya peluang bagi kita. Jadi kita bayarin ibaratnya pendapatannya si orang gitu. Itu namanya opportunity cost. Jadi konsep yang dipakai di cost of capital adalah opportunity cost. Makanya kita pakai market value. Gitu. Itu ada di PPT di bagian WCC. Gimana, ada lagi sebelum kita lanjut? Oke, kita lanjut berarti ke nomor 16. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai cost of debt kecuali merupakan required rate of return dari lender atau bondholder, ini benar. Terus pada obligasi, cost of debt merupakan tingkat kupon, ini udah jelas salah. Bukan tingkat kupon ya, bukan kontrak rate, tapi yang kita pakai adalah market rate. Mempertimbangkan faktor pajak, ini benar. Terus salah satu cara untuk mengestimasinya adalah menggunakan comparable bond rating dan tingkat maturity, ini benar. Ini yang pakai rumus YTM sama dengan RF plus spread tadi. Oke, jadi jawabannya B. Terus kita lanjut ke nomor 17. Total risk premium dalam perhitungan cost of equity dalam metode CAPM dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut, kecuali, ayo, nomor 17. Jadi total risk premium, TRP, itu tidak sama dengan MRP. Oke, ini dulu. Ini banyak yang kemarin bingung-bingung nih baca grafiknya waktu untuk tugas kelompoknya ya. Jadi MRP itu kan expected return pasar dikurang risk free. Kalau total risk premium itu beta dikali MRP gitu. Jadi kalau TRP itu udah termasuk, kita ganti warna ya. Udah termasuk beta, udah termasuk return pasar, udah termasuk risk free. Berarti jawabannya adalah growth of sales. Nggak ada hubungannya. Gitu. Ya, benar deh. Mantap. Lanjut ke nomor 18. Pernyataan terkait dengan abnormal earnings. Nah, di antara pilihan di atas manakah yang termasuk cara menghitung terminal value? Oke. Um, Oke, jawabannya ini. 1, 2, 3. Ada nggak? Ini C. Ingat, kita terminal value. Terminal value itu nggak ada yang menggunakan konsep anuitas. Jadi ini salah semua. Kenapa? Karena terminal value konsepnya tanpa batasan waktu. Tanpa batas waktu. Kalau dalam prinsip time value of money, kalau kita tidak ada batasan waktu, kita pakai yang namanya perpetuity. Perpetuity. Sementara kalau ada batasan waktu, baru kita pakai annuity. Nah, terminal value itu ada 3 kemarin. Yang pertama, terminal value-nya dianggap 0, atau terminal value per prioritas, tapi growth-nya yang 0, atau terminal value yang ada growth-nya. Growth-nya misalkan X%. Gitu. Jadi ada terminal value-nya yang kita anggap nggak ada yang terminal value-nya ada, tapi growth-nya 0, ada yang terminal value-nya ada, tapi growth-nya sekian persen. Gitu. Jadi jawabannya 1, 2, 3. Oke, clear teman-teman? Ada yang bertanyakan? Untuk nomor 18. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutin. Berarti 19 itu udah mulai masuk ke LK publik ya, yang kemarin sama Kak Nena. Berikut ini bukan merupakan elemen yang diperhitungkan dalam perhitungan kemandirian suatu Pemda. Oke, ini udah jelas ya jawabannya A. Kenapa? Kalau untuk kemandirian atau RKMD biasanya, itu adalah PAD
per pendapatan. Nih. Oke, jadi atau rumus yang lebih panjangnya itu ada juga rumus alternatifnya kan ada dua tuh. PAD per bantuan pemerintah plus pinjaman. Nah, ini. Jadi bantuan pemerintah itu ya sama aja dengan transfer dana pemerintah pusat, pinjamannya pinjaman, ini adalah PAD. Jadi biaya pemungutan itu nggak ada hubungannya sama rasio kemandirian. Biaya pemungutan PAD itu kita gunakan dalam menentukan rasio efisiensi. Jadi bukan rasio kemandirian. Beda ranah deh. Oke, ini kita hanya ngotak-ngatik rumus saja. Kita lanjut nomor 20. Hanya dapat dilakukan oleh orang yang ahli. Ini udah jelas jawabannya, analisis ketatan peraturan. Kenapa? Ini adalah analisis kualitatif. Pertama, bukan yang rasio-rasio. Jadi kalau kita mau lihat ketaatan terhadap peraturan, kita nggak bisa mengujinya. Tapi kita hanya mengandalkan orang-orang yang memang diberikan wewenang untuk itu, yaitu auditor. Makanya kalau di BPK itu temuan itu ada dua, teman-teman. Temuan kelemahan SPI sama temuan ketidakpatuhan terhadap undang-undang. Nah ini maksudnya di soal. Kita nggak bisa ngecek suatu Pemprov itu tidak patuh terhadap UU atau enggak gitu. Yang bisa ngecek ya pihak yang berwenang yaitu BPK. Gitu. Makanya yang hanya dapat dilakukan oleh orang ahli itu analisis ketatan peraturan. Sementara tren bisa kita lakukan, tinggal kita download laporan keuangannya, rasio juga, sumber dana dan penggunaan juga bisa kita lihat di CLK-nya. Hanya yang A itu yang nggak bisa. Gitu. Terus yang B, transfer dana pemerintah pusat. Emang itu rumusnya ini, PAD per bantuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah plus pinjaman. Transfer dana pemerintah pusat kan itu termasuk bantuan dari pemerintah pusat. Jadi ini tinggal ngotak-ngatik rumusnya aja. Rumusnya memang ada dua tuh kalau di PPT-nya. Ini rumus pertama, biasanya pakai ini tuh. Tapi ada rumus alternatif juga yang ini. Jadi tinggal masukin rumusnya aja. Ya, yang bukan. Yang bukan ya. Oke, terus nomor 21. Peranan pelaporan keuangan pemerintah daerah untuk kepentingan, kecuali um, akuntabilitas jelas, transparansi, manajemen, jadi jawabannya fleksibilitas. Nggak ada hubungannya ya. Ada yang bisa bedakan antara akuntabilitas sama transparansi? Ya, ini biasanya masih kebalik-balik nih pengertian akuntabilitas sama transparansi. Ada yang tahu? Nah, jadi intinya akuntabilitas itu, ya ada yang ngechat nih. Nah, benar. Jadi akuntabilitas itu terkait pertanggungjawaban. Nah, jadi yang dimaksud laporan LKPD itu sifatnya akuntabilitas, ya karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat, karena memang itu pakai uang kita pendanaannya, makanya itu pertanggungjawaban. Sementara transparansi itu terkait dengan keterbukaan. Gitu. Jadi sebenarnya ada apa ya? Mereka ini mirip, tapi ada celah tipis yang membedakannya. Akuntabilitas itu terkait pertanggungjawaban karena udah menggunakan uang rakyat, transparansi itu keterbukaan terhadap semua datanya, gitu aja. Kalau manajemen ini jelas, ini untuk internal. Karena kan kalau kita ngelihat dari rasio-rasio itu bisa terlihat tuh udah efisien atau belum, udah efektif atau belum, udah tercapai realisasinya, udah tercapai targetnya atau belum. Nah, itu kan bisa menjadi pembelajaran bagi suatu daerah untuk tahun berikutnya. Makanya itu masuk ke manajemen ya. Sementara nggak ada untuk fleksibilitas. Terus nomor 22, pengeluaran belanja untuk memelihara prasarana iklan tidak boleh diperhitungkan langsung dengan pendapatan pajak daerah dari iklan tersebut. Hal ini merupakan implementasi dari D. Jadi kita nggak boleh offsetting atau nggak boleh nyatat netnya, tapi harus brutonya. Nah ini kan intinya pengeluaran belanja memelihara prasarana iklan itu nggak boleh diperhitungkan langsung dari pendapatan pajak iklan tersebut. Maksudnya apa? Misalkan ada pendapatan pajak iklan, anggaplah 1 miliar misalkan. Nah, terus ternyata ada biaya biaya iklannya, biaya prasarana iklannya, biaya iklan 100 juta. Nah, sehingga kita nyatat net pajaknya
sebesar 900 juta. Ini nggak boleh, karena berlawanan dengan asas bruto. Kita nyatatnya bruto. Pajak iklannya 1 miliar, ya kita catat 1 miliar, tapi kita juga catat biaya pemeliharaannya 100 juta. Gitu. Jangan dinetin. Gitu ya. Nah, kalau asas reliable ini, itu anggaran itu harus di-scan dulu, baru bisa digunakan. Kalau periodisitas berarti anggaran itu ada masa waktunya, masa waktu atau jangka waktu sama aja. Terus untuk asas spesialitas itu tidak boleh adanya pergeseran anggaran. Tidak ada pergeseran anggaran. Jadi maksudnya pergeseran anggaran apa? Misalkan teman-teman megang kepanitiaan nih di stan. Teman-teman nyatat belanja belanja apa ya? Belanja untuk gestar misalkan. Gestar itu 100 juta, undang siapa gitu. Nah, untuk konsumsi panitia 10 juta misalkan. Ternyata gestarnya itu punya kenalan. Jadi anak stan panitianya punya kenalan gestar itu ke vendornya. Jadi dapat lebih murah, misalkan dapat 50 juta doang. Nah, berarti ada sisa 50 juta dong. 50 jutanya teman-teman alihkan ke konsumsi panitia, itu nggak boleh. Karena melanggar asas spesialitas. Walaupun ada sisanya, ya udah dibalikin. Nggak boleh digeserin anggarannya. Karena yang disahkan tadi gestar 100 juta, konsumsi hanya 10 juta. Ingat konsep dari APBN itu batasan maksimal. Jadi nggak boleh ada pengeluaran di atas segitu. Jadi nggak boleh ada pengeluaran di atas itu dan tidak boleh ada pergeseran. Jadi melanggar asas spesialitas. Itu maksudnya tidak boleh pergeseran anggaran. Walaupun ada lebih, nggak boleh digeser. Oke. Terus nomor 23 ini gampang ya. Kalau 70% terkait kemandiriannya, berarti itu adalah partisipatif. Nah, ini tinggal dihafalin aja tabelnya. Kalau partisipatif itu 50 sampai 75, instruktif itu yang paling awal. Kalau ini berarti 25 sampai 50 ya, delegatif berarti 75 sampai 100. Gitu. Terus 24, alat yang digunakan untuk mengukur dampak dari perubahan asumsi makro terhadap kinerja BUMN yang berdampak pada fiskal. Itu jawabannya C, makro stress test. Ini sebenarnya menarik sih dipelajarin, tapi kita nggak belajar. Kayaknya kalau teman-teman nanti S2 ambil kebijakan publik, ini dipelajarin. Jadi, kan di TM 9 yang awal-awal tuh kita terkait dengan BUMN ya. Jadi, BUMN itu bagian dari APBN. Kenapa? Karena masuk ke dalam, aku singkat aja deh, masuk ke kekayaan negara yang dipisahkan, KNED. Nah, jadi benar-benar pemerintah itu campur tangan banget ke BUMN. Jadi kalau ada perubahan asumsi makro apa aja? Nah, ini kan udah kita pelajarin tuh. Ada inflasi, terus ada harga minyak, kemudian tingkat suku bunga, dan lain-lain. Dan ada kurs juga. Nah, ini kalau berubah, itu akan berpengaruh terhadap BUMN. Karena BUMN itu bagian dari APBN, akan berpengaruh kepada APBN-nya kita, gitu. Makanya pemerintah benar-benar ngontrol itu. Melalui apa? Makro stress test. Nah, itu teman-teman nggak perlu mempelajari detail gimananya, karena nggak akan masuk di UAS. Tapi hanya sekedar tahu aja, apa sih nama tools-nya, yaitu makro stress test. Oke, terus nomor 25, alat yang digunakan untuk mengukur dampak penugasan pemerintah terhadap BUMN dan risiko penjalaran kepada sektor perbankan. Ini namanya B, contagion. Ini contagion itu artinya penjalaran. Gitu. Jadi clue-nya di situ. Oke, ini ada di modul yang awal-awal bisa dibaca. Oke, untuk yang bilgannya udah selesai. Ada yang belum clear, teman-teman? Belum kita lanjut. Untuk yang matchingnya belakangan aja ya. Jadi matching itu kayak gini tuh. Nih, ngisi-ngisi yang kayak gini, nanti ada jawabannya di bawah. Kita fokus ngejar yang ininya dulu aja deh. Teman-teman, bentar ada pertanyaan. Kenapa kita nggak masukin rasio ekonomis? Karena, oke, boleh nih. Ini siapa sih yang titik nih? Kok udah tahu? Oke, jadi menarik nih. Jadi
kalau kinerja keuangan ya sambil kita bahas aja ya. Mana tahu tiba-tiba muncul pula kan kenapa rasio ekonomis nggak muncul. Jadi rasio kinerja pemerintah itu sebenarnya bukan rasio kinerja pemerintah ya, aku koreksi sedikit. Jadi ada yang namanya teori value for money. Bukan time value of money, tapi value for money. Ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan biasanya. Jadi ada dua, rasio efektivitas, ada tiga ya, ada efisiensi sama ekonomis. Nah, teman-teman udah tahu kan bedanya efektivitas sama efisiensi? Udah diajarin kan Lena nggak? Bedanya? Beda yang paling kelihatan dari efektivitas sama efisiensi. Itu dulu coba. Ada yang tahu nggak? Kalau efisiensi benar, efektivitas ke output. Kalau efisiensi ke benar. Berarti udah paham. Efisiensi itu ke penekanan biaya, kalau efektivitas itu ke targetnya. Sesuai nggak atau tercapai nggak targetnya gitu. Nah, kalau ekonomis itu sebenarnya lebih ke ekonomis sama efisiensi ini mirip teman-teman. Jadi kalau ekonomis itu terkait dengan penekanan biaya input, kalau efisiensi terkait dengan penekanan biaya output. Maksudnya apa input-input? Nah, itu sebenarnya jauh lagi ya. Intinya efisiensi kan itu melihat biaya perolehan PAD. PAD itu berarti sorry kebalik. Berarti ini ya, efisiensi itu inputnya. Kan PAD itu menjadi masukan bagi kita, bagi APBN atau bagi APBD. Nah, jadi untuk yang pemerintah itu hanya melihat dari sisi inputnya doang. Gimana kita menekan biaya inputnya. Karena kita targetnya menerima pendapatan. Sementara rasio ekonomis itu melihat outputnya. Maksudnya apa? Misalkan kita melakukan belanja. Kalau kita belanja, pasti akan ada biaya lagi. Contohnya, teman-teman ke Harmoni. Kalau nggak ada motor, teman-teman Gojek. Biaya Gojek itu bisa dipertimbangkan pakai rasio ekonomis. Sementara pemerintah nggak pakai rasio itu. Kenapa? Karena fokus kita adalah mencari pendapatan. Jadi lebih ke efisiensinya yang dilihat. Sementara kalau spendingnya nggak masalah. Karena memang ya emang nggak masalah mau spending. Tujuan kita memang apa ya? Kita memang lagi banyak-banyak spending. Tujuan kita berkembang. Jadi nggak terlalu fokusnya ke sana. Tapi untuk mencari pendapatan, untuk menghemat biaya dan pendapatan kita itu bisa menjadi lebih banyak, kita harus ngelihat gimana biaya perolehan PAD-nya. Makanya ekonomisnya nggak dipakai gitu. Oke, sebenarnya itu aja ya. Jadi bedanya ekonomi sama itu tuh ekonomi sama efisiensi itu input sama outputnya aja. Oke, itu ya. Ada lagi? Oke, berarti kita lanjut ke kasus. Teman-teman silakan request mau forecasting dulu atau KLK publik dulu. Karena bisa jadi yang terkerjain full itu cuma salah satunya. Karena kita sampai 21.30 aja. Jadi silakan mayoritas. Forecast ya, oke. Karena dan kebetulan pilihan teman-teman itu tepat. Karena forecast di soal 2 tahun lalu lumayan sulit ketimbang yang tahun lalu. Oke, kita lihat. Jadi di sini kita bekerja di supervisor tim PWC. Ini disamarin ya. Sebuah kantor investment bank ternama di Jakarta. Tim Anda mendapatkan pekerjaan untuk menganalisis laporan keuangan Waskita ini ya. SWKT, emiten konstruksi di Bursa Efek Indonesia. Dari tim tersebut, Anda punya staf yang akan membantu mempersiapkan data dan analisis laporan keuangan. Staf Anda melakukan analisis yang hasil. Jadi kita tuh ketua, kita tuh supervisor. Kita punya anggota yang udah ngelakuin forecasting duluan. Emang tugas dia. Dan kita sekarang mensupervisinya. Kita ngeliat benar nggak kerjaan dia gitu. Nah ternyata kerjaan dia itu salah.
seharusnya nilai perusahaan itu pakai di metode FCF nilai 6.152. Jadi mau nggak mau nanti hasil dari forecasting kita hasilnya 6.152. Sementara yang didapatin anggota kita hanya 435,75. Nah, di sini salahnya. Nah, jadi atas koreksi dari Pak Direktur, kita diminta sebagai supervisor, kita diminta untuk memforecasting ulang sampai hasilnya dapat 6.152 gitu. Nah, yang pertama kita diminta untuk mengidentifikasi kesalahan yang dilakukan oleh anggota kita itu apa aja. Terus kita buat yang benarnya apa di nomor 2, baru kita isi kertas kerjanya. Gampang sih. 2 sama 3 ini beriringan berarti ngerjainnya. Pokoknya hasilnya harus 6.152 gitu. Nah, ini lampiran 1A ini yang udah dikerjain sama anggota kita yang salah. Jadi nanti kita cek salahnya di mana. Oke, ini ya. Nanti ini dimasukin ke Excel. Semuanya dimasukin ke Excel. Ini udah sampai selesai sampai sini. Oh, dia sampai FCF doang. Kenapa? Ya karena kita butuhnya sampai FCF doang. Nggak perlu sampai bawah-bawahnya. Terus ini valuation-nya WACC-nya 14,6. Ini perhitungan WACC-nya. Ini pokoknya dikerjain lah sama anggota kita. Ternyata salah. Gitu. Nah, ini penting. Keterangan-keterangan ini panjang-panjang sengaja dibuat biar teman-teman nggak dapat intinya gitu. Jadi jangan lupa, jangan malas baca. Karena nyelip-nyelip dikit bisa jadi itu clue-nya. Untuk growth-nya, misalkan untuk YTM-nya misalkan, itu biasanya diselap di kata-kata yang kayak gini. Kita lihat ya, SWKT itu waskita aja deh ya penyebutnya. Waskita itu adalah BUMN konstruksi, waskita itu termasuk pemain utama, waskita itu menguasai lebih dari 50% pangsa pasar. Nah, terus nih, sebenarnya waskita adalah perusahaan konstruksi kelas menengah, di mana rata-rata kenaikan pendapatan, ini teman-teman highlight ya, kenaikan pendapatan itu berkisar 5% setiap tahun dengan penguasaan pasar kira-kira 1/10. Oke, hal ini menjadi poin penting dalam analisis lingkungan bisnis karena program pemerintah ke depan akan beralih ke pembangunan non-fisik untuk pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, untuk dapat melengkapi pembangunan fisik. Namun demikian, cukup beralasan untuk menetapkan bahwa prinsip going concern business, free cash flow dari SWKT akan tumbuh 5% seterusnya setelah periode forecasting. Oke, jadi 5% di sini itu adalah periode forecast, dan ini adalah TV growth. Ini adalah pertumbuhan dari ini. Free cash flow akan tumbuh 5% seterusnya setelah periode forecasting. Berarti ini TV growth-nya 5%. Itu ya, sedangkan 5% di sini adalah periode forecasting, sementara 5% di sini adalah TV growth. Kebetulan ini sama-sama 5%, jadi no problem teman-teman mencampurinnya. Kalau misalkan nanti di sini 6%, misalkan, teman-teman harus bisa bedain. Gitu maksudnya. Oke, terus Waskita juga mempunyai keunggulan komparatif yang membuat supply chain dalam industri konstruksi dengan membuat anak-anak perusahaan yang menghubungkan industri hulu dan industri hilir. Nah, ini nggak ada keterangannya, nggak ada angka-angka yang dibawa juga. Ini adalah analisis akuntansinya. Nah, ini berarti data-data aktual ya, aktual terakhir di 2018. 16, 17, 18, ada sales, ada NOA, ada NOPAT, dan ada opening debt. Nih. Terus analisis finansial, nah ini kita lihat. Waskita itu mempunyai track record efisiensi kinerja yang bagus. Hal ini mendukung pencapaian COGS dan operating expense yang optimal, sehingga besaran profit margin itu rata-rata selama 2016-2018 adalah 35%. Karena ini udah rata-rata aritmetik, maka inilah yang akan kita pakai di periode forecasting. Apabila dilihat dari ROE, yang bila dikomposisi salah satu unsurnya adalah PM, menunjukkan tren yang juga meningkat. Oke. Analisis leverage menunjukkan bahwa debt to equity ratio, ini DER. DER-nya sama dengan 0,8. DER itu rumusnya apa? Debt dibagi dengan equity. Makanya namanya debt to equity. Tercatat sesuai laporan keuangan ini ya, di mana debt-nya si Waskita itu 1 miliar. Terus pinjaman banknya 500 juta, bunganya 10%. Kalau pinjaman bank, berarti ini udah market value dan ini juga udah market rate. Nggak perlu kita cari. Sementara untuk obligasi, face value 500 juta ini adalah book value. Kita harus cari dulu market value-nya berapa. Kuponnya 10%, oke. Tenornya 5 tahun, 1 Januari 2016. Sebagai tambahan, obligasi ini ratingnya AAA
selisih premium YTM obligasi dengan YTM obligasi korporasi rating AA adalah, ini berarti spreadnya, berarti ini spreadnya ya, gitu. Terus ini betanya, kemudian ini share outstanding. Bukan beta ya. Diperoleh informasi bahwa rasio harga pasar dari 1,5 kali harga bukunya. Oh, ini bukan beta, sorry. Ini adalah MV per BV-nya. Ntar kita cek fungsinya apa. Dan ini adalah share outstanding. Oke, ini keterangan cukup banyak. Aku highlight dulu ya, biar teman-teman nggak bingung. Analisis resiko. Nah, ini untuk YTM-nya, kalau tenornya 10 tahun, risk free-nya 5%. Kalau tenornya 2 tahun, risk free-nya 3%. Kedua, ini memiliki fungsinya masing-masing nanti. Inilah kenapa sulitnya forecasting 2 tahun lalu. Terus, ekspektasi tingkat imbalan di pasar keuangan Indonesia, 15%. Ini berarti expected return dari pasar. Kemudian, ini adalah tarif PPh, 20%. Oke. Terus efek ini enggak, berarti kalau kita lihat pos kita itu betanya 0,8 nih. Betanya 0,8. Nah, jadi jangan sampai kekecoh. Di sini dikasih tahu emiten industri beta industri 1, beta ADHI itu 1,2, betanya waskita 0,8. Yang kita pakai adalah beta perusahaan sendiri. Jangan pakai beta perusahaan lain atau jangan pakai beta rata-rata industri. Gitu. Oke, udah semua kayaknya. Nah, ini kertas kerjanya tinggal kita kerjakan ya. Oke, berarti kita kerjakan dulu ke nomor satunya, kita cari yang salahnya ya. Nanti aku share Excel-nya, teman-teman lihat dulu aja. Oke, ini dikerjakan ya, yang dikerjakan oleh anak buah kita. Kalau kita lihat di sini, ini kan udah ada di aktual ya, ini nggak perlu kita pusingin dari mananya. Tapi yang forecast itu segini. Ini sebentar. 1920. Oh ya, ini dari soal ya, semuanya ada di soal. Nah, kalau kita lihat pertumbuhannya, pertumbuhan sales itu 60%. 60%, sorry. Nah, 60% ini itu salah. Makanya di sini aku tandain. Kesalahan pertama adalah sales growth-nya seharusnya 5%. Dari mana? Nih. Sorry, lewat. Ini tadi ya. Ada di bawah nih. Nih, sales growth-nya adalah 5%. Entah dari mana dia pakai asumsi apa tuh bisa tiba-tiba 60% tuh nggak tahu dari mana. Gitu. Jadi salahnya di situ. Pertama, kesalahan pertama. Udah fatal banget sih salahnya di sales. Pasti salahnya ke bawah-bawah juga. Gitu. Nah, sementara untuk yang ininya, ini nggak ada kesalahan ya. Karena kita juga nggak dikasih tahu keterangan terkait Hato dan Noah. Jadi kita simpulkan benar. Terus untuk PM, itu udah sama 35%. Tadi di soal di state bahwa profit margin perusahaan akan 35% juga. Nih, 35%. Makanya untuk yang itu nggak salah. Terus ya ini pasti ngikutin aja nih dari atas. Nah, itu ya. Kemudian untuk di forecastingnya, ini data-data dari dia juga. Kalau kita lihat, nih, di TV perpetual growth-nya, dia itu nggak ada TV growth-nya 0%. Padahal di soal tadi ada TV growth sebesar 5%. Nah ini, kesalahan nomor 4, ini yang 2-3-nya di bawah nanti ya. Kesalahan nomor 4 itu adalah seharusnya ada TV growth sebesar 5%, terus PV untuk TV. Sebentar, kita cek. 1 ditambah. Oh iya, salah benar-benar. Terus ini. Sebentar ya. Ini aku ngecek dulu. Oh iya, salah. Jadi gini, 60%-nya kita cari sendiri dong. Kan bisa. Nih, contohnya. Kan nggak ada tuh, ya tapi bisa kita cari sendiri kan. Kita selisihkan ini kurang ini, terus dibagi dapat 60%. Kan bisa kita cari sendiri. Nah, ini perlu kita cek. Karena di soal hanya sampai bawah, sampai yang angka salesnya aja. Tapi growth-nya nggak diketahui. Tapi bisa kita cari. Kita kurangkan 19 dikurang 18 per 18.
dapat 60%. Gitu. Terus kesalahannya di sini juga, jadi dia itu ngebaginya di sini teman-teman, di tingkat diskonto tahun keempat. Padahal terminal value itu dibagi dengan tingkat diskonto tahun ketiga atau tahun terakhir forecasting, di mana forecasting terakhir itu adalah 2021. Ini harusnya 3, tapi dia bagi dengan ini, dia dibagi dengan tahun keempat, jadi salahnya di situ. Tuh, itu salah ketiga. Terus nanti ya aku jawab pertanyaan nanti, ini kita jelasin selesai dulu. Terus salahnya lagi, ntar kita lihat deh soalnya sekalian. Oh ini ada soal ya. Nah ini betanya juga salah, banyak banget nih salahnya. Betanya salah. Terus nih ya, pokoknya yang aku merah-merahin ini salah. Betanya salah, harusnya betanya berapa tadi? 0,8 ya. Jadi pokoknya yang aku merah-merahin ini salah. Terus market risk premiumnya juga salah. Karena ini 15% itu baru return pasar. Nih, tadi kan di soal tadi ada return pasar di mana ya? Nih, return pasarnya 15%. Ini baru return, bukan market risk premium. Sementara dia nulis 15% ini market risk premium. Gitu. Jadi ini salah. Karena di nomor 1 kita nandain doang yang salah yang mana. Terus otomatis COE-nya salah dong. Karena salah semua nih beta sama MRP-nya. Gitu, makanya salah nih. Terus perhitungan obligasinya. Dia obligasi masih pakai nilai book value dan dia pakai coupon rate. Salah banget, ya kan? Karena dia harus pakai YTM. Akibatnya apa? Ya efeknya ke nilai WACC-nya pun juga salah. Makanya wajar dia ngitungnya salah. Pokoknya yang aku merah-merahin ini salah. Gitu. Terus, oke, itu aja sih untuk yang kesalahannya. Silakan dulu dicek dulu ya. Ada yang kurang mengerti nggak kira-kira? Untuk kesalahannya dulu, kita ngedetek salahnya jadi mana. Oke, gimana? Coba dicek-cek dulu. Teman-teman sambil buka soalnya ya, biar enak buka soalnya di HP, terus biar enak nge-scrollnya. Oke, hitung WACC dengan bank loan boleh pakai BV ya Kak? Boleh, karena BV-nya sama dengan MV. Kecuali obligasi nggak boleh. Makanya kita anggap benar yang bank loan-nya. Yang PV 3 tahun. Nih, ingat, terminal value, kan terminal value-nya itu senilai ini. Ini terminal value-nya ya. Nih, terminal value-nya itu masih di tahun ketiga, ya kan? Di tahun 2021. Harusnya dia present value kan dengan 1,5 ini. Harusnya kan untuk mencari berapa nilai present value-nya, terminal value dibagi dengan 1,5, yaitu pangkat 3 gitu loh. Tapi dia membaginya dengan tahun keempat, yang ini. Dia bagi dengan tingkat diskonto tahun keempat. Salah. Padahal terminal value itu posisinya udah di tahun terakhir forecasting. Harusnya dibagi dengan tahun ketiga, yaitu 1,5 ini. Bukan 1,7. Kalau 1,7 ini berarti tahun keempat. Makanya nilai terminal value-nya, discounted terminal value-nya salah. Harusnya dibagi tahun ketiga, bukan tahun keempat. Oke, gitu ya salahnya. Terus ini ada di soal tadi, dibaca lagi soalnya, pertumbuhan TV growth-nya 5%, sedangkan dia tidak ada pertumbuhan TV growth. Tuh, ini betanya 1, harusnya kos kita tadi 0,8, terus yang ini market risk premiumnya itu bukan 15%, tapi 15% ini adalah return dari pasar. Ya udah, berarti udah salah nih. Otomatis salah juga ke COE-nya. Salah juga lah ke WACC-nya. Gitu. Jadi banyak banget nih salah anggota kita. Oke, nangkap untuk yang ini. Sebelum kita lanjut, silakan dicek-cek dulu aja biar nyambung. Karena takutnya soalnya kayak gini. Kak, tadi ngitung WACC boleh pakai BV. Nah, ini berarti belum paham konsepnya nih. Ini tuh BV dari bank loan
Pertama, apakah coupon rate dari bank loan itu sama dengan market rate? Sama. Karena di bank loan itu nggak ada yang namanya amortisasi. Jadi nggak ada tuh nilai BV-nya beda sama market value-nya. Kenapa? Karena nilai coupon rate dengan market rate-nya sama atau mendekati. Jadi diasumsikan sama. Makanya kalau kita pakai BV itu sama aja dengan market value. Gitu konsepnya. Tetapi kalau obligasi itu ada amortisasi. Makanya belum tentu book value-nya sama dengan market value. Yang tercermin dari YTM-nya belum tentu sama dengan coupon rate-nya. Makanya untuk obligasi nggak boleh kita langsung pakai book value. Bank loan ini kita bukan berarti pakai book value, tapi book value sama dengan market value. Gitu. Jadi kalau kita pakai book value ya sama aja dengan kita pakai market value-nya. Karena tidak ada perbedaan coupon rate dengan YTM kalau pinjaman non obligasi gitu. Oke, nangkap kenapa bank loan-nya benar? Oke. Ayo yang lain silakan sebelum bingung. Ya, benar. Jadi yang boleh pakai BV itu semua debt kecuali obligasi ya, selain obligasi. Kalau obligasi pakai harus dicari dulu market value-nya. Makanya nanti kita di nomor 2-nya kita akan ngecek atau kita akan nyari market value dari obligasinya dulu. Ada lagi teman-teman? Oke, kalau nggak ada kita close ya kasus nomor 1 ya. Jadi biar kita fokusnya ke nomor 2 dan 3-nya. Kalau memang udah clear berarti ini aku ini dulu. Oke, berarti kita ke nomor 2. Jadi ini kita buat versi kita sendiri. Nah, kan tadi yang salahnya itu di salesnya ya, otomatis bakal ke revisi semua sih sampai bawah. Karena dia sales kan value drivernya. Jadi ya udah karena value drivernya salah sampai ke bawah pun salah. Nah kita ibaratnya kita buat ulang semuanya. Nah ingat tadi ini udah ada ya di keterangan soal udah ada, ini nggak perlu dipusingin. 2019 sebesar 1,26 dari mana? 1,2 miliar kita kali dengan 1 tambah 5%. Kenapa? Karena memang tingkatnya 5%. Nih, di soal emang dibilang kalau pertumbuhannya itu 5%. Oke, terus di sini 1,3 dari mana? 1,26 dikali 1 tambah 5%. Terus yang ini juga berarti 1,3 dikali 1 tambah 5%. Kemudian yang terakhir terminal value itu 1,38 dikali 1 tambah 5%. Gitu. Terus kalau kita lihat rata-rata dari atonya adalah 1,2, berarti secara geomean pun dia 1,2. Kita pakai terus 1,2, kemudian kita cari noahnya dengan cara sales dibagi atom. Nah, salesnya kan tadi yang di atas ini kita bagi dengan atom. Dapat 1,05 miliar. Terus yang ini juga kita bagi dengan atonya ya, sales dibagi atom, kemudian sales dibagi atom, dan sales dibagi atom. Terus untuk forecast profit marginnya 35%. Di soal juga dibilang bahwa profit margin dari UAS kita ini akan tetap 35%. Jadi langsung kita cari, langsung kita tulis 35%. Nopetnya berapa berarti? Sales dikali profit margin, ya kan? 35% dikali dengan salesnya. Terus yang ini juga 35% dikali sales. Kemudian yang ini 35% dikali sales. Terus yang ini juga 35% dikali sales. Clear, terus tinggal cari free cash flow. Change in NOA, ya kan? Change in NOA berarti perubahan NOA. NOA tahun 2018 dikurang NOA 2017. Nih, dikurangkan aja, dapatlah segini. Berarti berapa calculate FCF? Calculate FCF kita dapatkan dari NOPAT dikurang dengan perubahan NOA. Makanya kita dapat perubahan NOA, FCF-nya adalah 253 sekian.
Nah, ini juga sama, NOA 2019 dikurangi NOA 2018, nih, dapat 50 juta, maka calculate free cash flow-nya adalah NOPAT dikurangi dengan change in NOA. Ya, terus ulangi langkah yang sama sampai ke terminal value, dan kita dapat free cash flow masing-masing tahunnya. Nah, sebelum kita masuk ke valuation, alangkah baiknya kita ke WACC dulu, gitu caranya. Biar data-datanya udah ada semua, barulah kita masukin ke valuation. Nah, tadi diketahui soal, ini ada soal ya, jangan bingung. Spreadnya untuk yang AA, kalau tenornya 5 tahun itu 2,5%, kalau tenornya 2 tahun itu 2%. Sementara risk free untuk yang 10 tahun itu 5%, untuk yang 2 tahun itu 3%. Masing-masing punya kegunaannya, jadi jangan dipukul rata pakai 10 tahun atau 5 tahun, tapi nanti lihat fungsinya di mana. Itu, ini uniknya soal ini gila banget yang buat soal pokoknya. Teksnya 20%, itu ada di soal. Nah, untuk bank loan, itu sama ya, book value di soal 500 juta, coupon rate-nya 10%. Karena coupon rate dengan market rate-nya bank loan itu mendekati atau bahkan sama, maka tidak ada perbedaan antara book value dan market value. Jadi kita pakai book value-nya langsung aja. Nah, ini. Berarti di sini pakai BV sama aja ya. Terus, obligasi, ini adalah book value, coupon rate-nya 10%, cost of debt-nya harus pakai ETM. Harus kita cari ETM-nya, dan ini belum diketahui. Maka nanti kita cari dulu. Nah, ini pentingnya teman-teman tahu arti tenor. Di sini, obligasinya itu jatuh tempo 5 tahun lagi, dan obligasinya terbit pada 1 Januari 2016. Sekarang, posisinya itu udah 31 Desember 2018. Menurut teman-teman, sisa berapa obligasinya? Ini dulu, biar teman kita sama-sama paham konsepnya. Kenapa tenornya 2 tahun? Nangkep nggak? Karena alasannya tuh kita nerbitin obligasi 1 Januari 2016 dengan usia 5 tahun. Sekarang 31 Desember 2018, berarti udah jalan 3 tahun. Yang namanya tenor itu usia sampai obligasi itu mati, bisa kita bilang. Atau usia jatuh temponya obligasi itu berapa tahun lagi, itu tenor. Berarti sisa berapa? 5 kurang 3. Makanya sisanya 2 tahun. Gitu. Di soal-soal yang kita ketemui sebelumnya, tenornya itu atau obligasi itu benar-benar baru terbit. Jadi belum 1 tahun sama sekali. Jadi angka yang ada di obligasi itu yang langsung kita pakai. Nah, kalau teman-teman langsung pakai 5 tahun, teman-teman dapat nih spreadnya 5 tahun. Tapi kalau teman-teman lebih jeli lagi, tenor kita itu hanya tinggal 2 tahun. Gitu. Karena tutup usianya itu 2 tahun lagi. Atau jatuh temponya 2 tahun lagi. Gitu lah. Oke? Setuju semua di sini 2 tahun? Atau ada yang nggak setuju? Ada yang mau berontak? Silakan. Ini biar teman-teman makin paham juga. Jadi harus diperhatikan lagi tanggal terbitnya. Takutnya ketemu soal yang kayak gini lagi. Oke, aman ya? 2 tahun ini udah clear semua berarti? Aku buat aja deh. Nah, berarti kalau udah clear, maka kita cari YTM-nya. YTM-nya itu dari mana nih? Ya, 3% ditambah 2%. Risk free-nya kita pakai sesuai dengan usia obligasi kita. Jadi jangan dipakai untuk 10 tahun. Tapi apakah 10 tahun ini ada gunanya? Kak? Ada, nanti kita lihat kegunaannya. Jadi kita pakai yang risk free 2 tahun. Kenapa? Karena sesuai dengan tenor obligasi kita, yaitu 3%. Ditambah spread. Spreadnya berapa? 2 tahun. Jangan ditambah dengan 5 tahun. Walaupun beda 0,5% doang, hasilnya bakal beda. Di situ menjebaknya. Jadi kita tambahin dengan spread yang 2 tahun juga, yaitu 2%. Maka YTM-nya adalah 5%. 3 ditambah 2. Set, 5%. Cost of debt-nya adalah, atau YTM-nya dari obligasi kita adalah 5%. Oke, clear sampai sini? Ada yang mau tanyakan dulu 5%-nya? Oke, kalau nggak ada berarti kita lanjut. Sekarang, kalau kita udah dapat YTM-nya, tugas kita adalah mencari berapa market value dari bond-nya. Nah, ini ya.
Big book value-nya adalah 500 juta, market value-nya adalah segini, 546 sekian-sekian. Nah, itu bisa teman-teman pakai rumus PV ya. Gini aja, ini kan sama dengan, jadi kalau PV itu disimbolkan Excel itu negatif. Rate-nya berapa? Rate-nya ini ya, rate itu ya TM. And per-nya itu tenornya, berarti sisa 2. Payment-nya tadi berarti berapa nih? 10% coupon rate, 10% dikali dengan nilai obligasinya, future value-nya berarti si ini ya, si book value, ya, si book value ini, terus tab-nya 0. Sama nggak sih? Bentar, beda ya. Nah, ini. Nah, jadi kenapa minus? Karena memang PV itu disimbolkan Excel negatif, makanya di sini dikasih minus biar jadinya positif gitu aja maksudnya. Nah, jadi dapat PV-nya atau market value-nya adalah 546. Nah, ini kita bulatin aja lah biar cakep, nggak pusing. Kita round up aja. Jadi 546, 485, 261. Nah, inilah yang menjadi nilai dari obligasi kita, teman-teman. Gitu. Silakan. Kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan aja daripada nanti pusing memahamin sendiri. Gimana? Yang ALK publik kayaknya nggak kekejar. Jadi kita fokus di sini aja daripada kita ngebut daripada dan teman-teman nggak paham, kita fokus di sini aja. Gimana? Clear untuk yang MV-nya 546485261 atau ada yang belum clear? Silakan. Ini untuk rumusnya. Oh. Oke, kalau clear berarti kita lanjut ya. Nah, yang bagian debt udah selesai semua, berarti tinggal kita cari yang equity-nya. Yang equity-nya unik banget sih, karena jarang ada soal yang kayak gini. There itu 0,8. Di mana dibilang tadi total debt-nya per 31 Desember 2018 adalah 1 juta. Dan kita nggak dikasih tahu berapa book value equity-nya. Nah, gimana caranya? Kita manfaatin rasio DER ini. Ingat DER tadi rumusnya adalah DER itu kan debt dibagi dengan equity. Jadi kalau DER-nya 0,8 dan debt-nya 1 juta ini, maka untuk mencari equity-nya 1 juta dibagi 0,8. Nih. Atau 1 miliar dibagi dengan 0,8. Sehingga kita dapatkan nilai book value dari ekuitasnya adalah 1,25. Gitu. Nah, fungsinya apa sih kita nyari book value sementara kita butuhnya market value? Di soal ada rasio perbandingan MV per BV dari saham, yaitu 1,5. Kalau BV-nya 1,25, rasio MV BV 1,5, maka MV-nya 1,875. Dari mana? 1,5 dikali 1,25. Gila nggak sih soalnya? Kayak bener-bener kita diputar dulu gitu loh untuk dapetin semuanya gitu. Wajar aja sih berarti anggota kita salah karena ya memang ribet gitu loh. Nanti ya, jadi fungsinya MV per BV itu untuk mengkonversi BV yang kita ketahui untuk mencari MV-nya. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Share outstanding ada di soal 1 juta. Clear nggak? Dapat 1,875 ini. Ini CS-nya tadi nggak dikasih tahu ya. Jadi ini kita anggap sebagai saham biasa nih. Nilainya 1,875 ini. Pusing kan emang? Aku juga ngeliat soalnya, wah gila emang yang buat soal nih. 500 juta itu dari loan sama debt. Kalau loan kan tadi 500 juta, terus yang secara book value obligasi juga 500 juta, makanya totalnya 100 juta. Ini kan BV-nya, book value-nya. Kalau secara book value kan totalnya sama-sama 1 juta juga. Gitu. Oh, cheat sheet. Nggak tahu sih aku kalau cheat sheet. Coba di angkatan kalian kan biasanya. Yang MV 546.
Ini market value, benar. Ini market value-nya. Ini untuk market value dari obligasinya. Kenapa tuh? Iya, 500 jutanya dari dari book value-nya si obligasi dong. Karena kan kita mau nyari si obligasi, bukan yang dari loan-nya. Kebetulan aja angkanya sama. Benar-benar. Ya, dari obligasinya aja. Karena kan kalau kupon rate-nya 10%, obligasinya 500 juta, ya berarti kita mau nyari 10% dari 500 juta. 500 juta ini sebagai nilai dari obligasinya. Nilai par obligasinya. Bukan nilai dari bank loan ya, karena kita mau nyari ETM atau FD. Gitu. Ya, mantap-mantap. Oke, ada lagi? Ini udah clear banget ya, dapat 1,875 ya. Ini kita diputerin dari DER, kita dapat BV equity, kita pakai rasio MV per BV, dapatlah MV per equity. Itu, dengan jumlah sahamnya 1 juta. Ini rumus dari DER ya. Salah. Oke, kalau udah berarti sekarang kita cari. Untuk beta tadi masih salah ya, dia masih pakai beta industri, padahal beta waskita itu 0,8. Kemudian return dari pasarnya itu 15%, dengan risk free 5%. Nah, inilah kegunaannya si bro ini, 5% ini. Jadi kalau mencari risk free untuk CAPM, itu pakai asumsi 10 tahun. Bukan pakai tenor obligasi, tapi pakai asumsi yang 10 tahun. Gitu pengecohnya. Oke, jadi kalau nyari CAPM selalu pakai yang 10 tahun. Tapi kalau untuk nyari ETM, ikutin tenornya, tenor obligasi kita. Kenapa 10 tahun? Itu udah aku jelasin waktu kita nyari WACC. Karena ada teori yang menyatakan bahwa 10% itu udah mewakili jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi udah paling sesuai. Makanya kalau CAPM pakai 10%. Pakai 10%, pakai 10 tahun untuk risk free-nya. Oke, makanya di sini pakai 5% ya. Nah, ini rumusnya. Maka kalau kita cari nanti CAPM-nya dapat 13%. Ini tinggal kita masukin ke rumus ini aja. 5% ditambah 0,8 dikali 15 dikurang 5. Ya kan? Dapat 13%. Ini adalah COE-nya berarti. Bukan CPM, COE. Nah, oke. COE udah. COD-nya juga udah. Berarti udah clear semua. Tinggal kita masukin ke tabel WACC. Oke, sebelumnya ada yang mau tanyakan? Ini ada satu. Iya, CPM itu selalu pakai 10 tahun. Untuk yang risk free selalu 10 tahun. Khusus yang CPM-nya ya, untuk yang nyari COE-nya. Oke, ada lagi? Baik, kalau nggak ada, kita lanjut. Berarti selanjutnya, nih, ingat ya, market value-nya tuh sama aja dengan book value. Maka kita tulis 500 juta untuk bank loan. Sementara untuk yang bonds itu market value tadi segini, udah kita cari ya. Terus nilai share adalah 1,875 yang udah kita cari juga. Sehingga totalnya adalah 2,921 miliar. Nah, W ini adalah proporsinya, gampang ya, proporsikan berarti bank loan dibagi dengan total. Terus yang ini bonds dibagi dengan total. Kemudian share dibagi dengan total. Ini W-nya. Terus untuk cost of debt dari bank loan tadi 10%, benar. Untuk bonds itu 5% ya, YTM-nya tadi. Jadi bukan kontrak rate 10% lagi, tapi YTM-nya 5%. Nah, untuk share itu 13%. 13% dari mana tadi? Oh ini, dari COE ya, kita cari. Ya. Nah, untuk after tax, yang ada after tax itu hanya debt-nya. Jadi tax-nya tadi kan 20%. Makanya nih, 10% dikali 1 kurang 20%. Karena PPh badannya 20%. Ini juga, sementara yang share, nah ini biasanya kebiasaan nih, kita ngedrag sampai bawah nih. Jadi yang bawah juga ngikut, dikali net tax. Padahal yang share itu nggak boleh net tax. Gitu. Jadi jangan sampai kelewatan ya ngedragnya ya. Jadi untuk yang share itu nggak boleh ada net tax-nya. Langsung 13% juga.
Ya udah, sekarang tinggal cari WACC-nya. Dari mana? W dikali after tax. 17,11 dikali dengan 8%. Terus 18,71 dikali 4%. Kemudian 64,18 dikali dengan 13%. Dapatlah segini, 8,34. Sehingga kalau kita totalin, maka WACC-nya adalah 10,46%. Ini ya, 10,46%. Oke, ini WACC-nya perusahaan. Tadi berapa nih anggota kita dapatnya? 14,67. Harusnya 10,46. Beda jauh ya, beda 4 persenan. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai WCC dulu sebelum kita masuk ke valuation? Salah. Kak, yang step 6 forecast yang tahun 2017 aktual nggak diisi? Nah, itu dia. Kemarin kan kita juga memperdebatkan itu kan. Selagi yang aktual nggak dikasih tahu, mending nggak usah diisi. Karena apa? Karena kita nggak tahu faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi aktualnya. Makanya mending nggak usah diisi. Walaupun teman-teman bisa nyari sendiri. Gitu. Yang ini nggak usah diisi kalau memang nggak ada. Karena bisa jadi angka di aktual itu nggak sesuai dengan perhitungan yang ada di sini. Kadang kayak gitu ada soalnya. Jadi saran aku, atau coba ditanyakan lah ke dosennya. Kalau dosen teman-teman, mending aktualnya dicari sendiri, atau kalau memang di soal nggak ada, nggak usah dicari gitu. Tanyakan aja, biar enak teman-teman. Kalau dari aku kemarin dari awal kan udah nyaranin tuh, karena bisa jadi yang namanya aktual, terkadang itu nggak sesuai tuh kadang. Kalau misalkan ya di sini kan change in NOA bisa kita cari tuh, ini dikurang ini. Kadang ada juga aktualnya udah kasih tahu sekian misalkan, tapi change in NOA itu bukan segitu. Makanya kalau misalkan memang aktualnya dikosongin di soalnya, ya udah dikosongin aja. Lagian kan kita hanya butuh aktual yang aktual terakhir doang, nggak perlu yang tahun sebelumnya. Tapi kalau memang dosen teman-teman nyuruh isi, selagi bisa dicari, ya dicari aja. Gitu ya. Kalau itu untuk lagian kan untuk penilaian dipastikan aja ke dosennya. Oke, berarti kita lanjut ya ke valuation. Nah, untuk forecast berarti ini masuk ke aktual awal, ya aktual terakhir ya. Yang ini 2533 ini 2019 udah forecast sampai 2021. Ini terminal value. Ini tinggal masukin aja tabel forecastingnya. Nah, terus book value of debt-nya 1 juta. Dari mana? Yang kita cari tadi. Di soal juga udah ada. Nih, book value dari ekuitasnya. Ingat yang dipakai book value ya kalau dalam valuation. Karena yang kita kurangkan adalah per catatan laporan keuangan, bukan per pasar. Kalau kita ngitung WACC baru pakai angka pasar. Tapi kalau untuk menghitung valuation kita pakai per catatan laporan keuangan. Makanya kita pakai BV. Nih. Jadi yang kita kurangkan adalah 1 juta. Terus di sini ada WACC-nya. Ingat kalau free cash flow pakai WACC, bukan COE, 10,46%. Terus ya udah tinggal kita masukkan aja. Ini sama aja yang tadi ya. Terus book value of debt-nya segini, 10,46 WACC-nya. Ini tingkat diskontonya 1,1. 1,1 ya. Ini berarti langsung dibagi di sini. Oh iya, oke. Berarti harusnya ini kita buat aja ya. Ini aku tulis ulang. 1 ditambah ini kita kenapa nih? Oh, berarti ini terus. Nah, sama kan satu. Ini kita drag. Nah, salah. 3, 4. Ini ya penyebutnya untuk kalau kita diskontokan itu loh. Jawabannya berapa ya? Sama kan? Oke, udah sama ya. Nah, ini di soal ntar aku mau masih lagi jawabannya berapa.
Hmm, 615. Oh ya udah selisih dikit mah, anggap aja pembulatan. Oke, ya udah gitu aja. Ini dapatnya dari sini ya, 1 ditambah 10,46% pangkat 1. Kalau ini berarti pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Nah, di sini tadi kan FCF growth-nya ada 5% ya. Ini ada di soal tadi 5%. Dari mana kita dapatkan? Ini bisa juga, tinggal kita kurangkan aja. Gitu. Nah, terus, nah ini tadi kosong ya, kalau di anggota kita ngerjain, padahal ada TV growth 5%. Nah, kita hitung berapa TV-nya dari mana? Ini ya, TV 452 per WACC dikurang TV growth. Jadi 452 juta dibagi 10,46 dikurang 5%. Dapatlah nilainya segini. Nah, terus kita diskontokan free cash flow-nya. Dengan cara gimana? Free cash flow 2019 bagi 1,1. Terus free cash flow 2020 kita bagi 1,22. Kemudian free cash flow 2021 kita bagi 1,35. Dan terminal value-nya kita bagi dengan tingkat diskonto di tahun ketiga juga atau di tahun forecast terakhir. Jangan kita bagi dengan tahun 1,49 atau tahun 2022. Gitu salahnya tadi. Karena kan ingat ya konsepnya dia tuh narik ya. Terminal value ini narik angka-angka atau tahun-tahun setelah forecasting terakhir, tapi dia ketariknya ke forecasting terakhir posisinya. Jadi karena posisi kita di forecasting terakhir, maka bagi tingkat diskontonya dengan ya di tahun 2021 atau forecasting terakhirnya. Maka kita dapat discounted TV-nya adalah segini. Sehingga kalau kita totalkan, kita totalin semua ya, ini free cash flow 2019, 2020, 2021 plus terminal value totalnya adalah 7150. Dan ingat 7150 ini ada bagian debt-nya. Makanya harus kita kurangi dengan 1 juta. Kenapa dikurangi 1 juta? Karena debt-nya 1 juta tadi. Jadi bagian ekuitasnya sisa 6,1 juta. Nah, gitu ya. Nah, sekarang berapa harga sahamnya? Ya udah, dibagi aja 6150 kita bagi dengan share outstanding-nya tadi 1 juta ya. Nah, dapatlah nilainya 6151. Nah, ini efek pembulatan aja lah. Kalau di soal kan diminta 6152. Itu pasti karena pembulatan aja. Jadi hasilnya segini. Gitu. Udah sesuai dengan permintaan soal. Oke, selesai teman-teman. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Ya, FCF growth ada di soal. Terus gimana? Ada lagi? Come up itu yang 2017 100% dan 20% 2018 itu dari mana? Yang ini. Nih. Ini kan bisa kita cari nih. Sama kayak kita nyari perubahan, ya kan? Berarti 1 juta dikurang 500.000 dibagi 500.000 dapat 100%. Kalau yang ini kan berarti 1,2 dikurang 1 dibagi 1 itu dapat 20%. Oke. Oke, sama-sama. Ada lagi? Berarti aku stop record ya.